sudah berbuat, ya kan? Melalui reses lah, melalui fokus segala macam itu kan politik uang juga. Itu saya bantah. Ya saya bantah. Karena kami itu reses itu Pak, itu diatur dalam undang-undang. Nggak boleh itu dikatakan money politik, nggak boleh. Pengertiannya. Ketika kami tidak menjalankan itu, justru kami akan yang menjadi sasaran masyarakat loh. Pembangunan gedung seni di beberapa sekolah, Pak. Tiangnya itu dibuat 4, sementara minimal space itu 5 meter. Anak nari gimana gitu, nggak nampil dia. Betapa banyaknya sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk masyarakat di sini. Kenapa mereka tidak bisa membantu warga setempat melalui UMKM yang kita adakan? Cuma pertanyaannya, siapa yang bisa mengadakan ini? Cinta Batam Pos, kembali lagi kita di acara debat caleg Batam Pos. Nah, ini sudah yang kali kedua. Sebelumnya kita ada debat caleg dengan menghadirkan caleg-caleg pilihan dari Dapil 6 Sekupang Belakang Padang. Nah, pada kesempatan hari ini kita menghadirkan caleg dari Dapil 2, juga caleg-caleg pilihan. Ada 4 orang yang kita hadirkan dan rasanya tidak lengkap kalau kita tidak perkenalkan. Baik, saya perkenalkan satu persatu. Yang di sebelah kiri saya ini ada Bang Udin Sialoho ya Bang ya. Udin P. Sialoho. Ya, wajahnya sudah tidak asing lagi karena sudah 3 periode ya Bang di DPRD Kota Batam. Selamat datang Bang di acara debat Batam Pos. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oke. Dan kedua, nah ini juga tidak asing, sebenarnya sudah sering tampil di layar kamera kan, Bang Hadis dengan background wartawan. Dia sekarang hijrah ya, hijrah atau apa nih namanya? Pindah ke politik, Bang Hadis. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kemudian yang ini Sri Kandi, satu-satunya Sri Kandi yang hadir hari ini, yang paling cantik hari ini, dan yang paling ngejreng merahnya kan gitu. Ada Mbak Ivoni C. Kuta Barat, dan yang paling ujung seperti biasa hijau ada Bang Haryanto. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Nah, kali ini saya seperti biasa ditemani oleh host kita yang cantik juga. Hai semua. Bang Cahaya Simanjuntak. Ya. Nah, di sesi pertama ini Cahaya kita akan meminta masing-masing caleg pilihan ini untuk menyampaikan program mereka. Program kerja mereka, iya. Yang mereka untuk maju dan kira-kira apa yang menjadi dasar supaya masyarakat memilih mereka gitu. Yes, itu yang pertama pengen kita dengar dulu ya Bang Nur ya. Tapi sebenarnya di episode kedua ini Bang Nur cukup menarik karena ini adalah Dapil 2 Bengkong Batu Ampar yang sering disebut Dapil Neraka. Iya, betul. Kenapa sih disebut Dapil Neraka Bang ya? Iya, soalnya dari sebelumnya kan 8 kursi. Iya. Berkurang jadi 7 kursi. Otomatis satu akan hilang gitu ya. Hilang. Jadi kira-kira apa sih strategi mereka nanti supaya dipilih sama masyarakat, itu yang akan kita dengarkan di perdana kali ini ya Bang ya. Selain itu Cey, 8 incumbent itu maju lagi. Salah satunya Bang Udin, abang kita. Bang Udin, tapi kita hadirkan juga yang baru, yang gitu. fresh ya Bang ya. Iya. Penantang baru. Iya, yang siap membawa perubahan di Dapil 2. Iya, betul. Baik, kita mulai dari Bang Udin dulu deh. Oke, senior dulu lah. Biar kita banyak belajar. Oke. Baik, Bang Udin, kira-kira apa yang ditawarkan ini yang kali keempat nih untuk maju dari dapil yang sama? Silakan Bang Udin. Oke, yang pertama saya tentunya menyampaikan selamat siang ya buat pemirsa daripada Batam Pos, pencinta Batam Pos, di mana Batam Pos ini punya andil besar ya untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan ke masyarakat lewat anggota dewan dan itu dipublish gitu. Jadi saya sangat saya apresiasi dengan Batam Pos yang sampai hari ini masih komitmen untuk menyuarakan keluhan ataupun saran kritikan masukan daripada masyarakat Batam. Jadi ini satu acara yang cukup baik menurut kami karena ini juga merupakan sarana daripada caleg-caleg ini biar masyarakat tuh tahu gitu loh ya, biar mereka tahu apa sih kalau dia jadi dewan nanti, apa sih yang bisa dibuat, apa sih yang akan diperjuangkan gitu. Artinya jangan hanya memperjuangkan untuk kelompok tertentu atau golongan, apalagi hanya keluarga gitu. Jadi untuk acara ini yang pasti the best. Siap, mantap gitu ya. Baik, programnya Bang Udin. Jadi kalau untuk program mungkin ini ya,
saya nggak perlu inikan sekali, tapi yang pasti sudah 3 periode kami di DPRD Kota Batam, masyarakat bisa menilai apakah program yang kami buat itu bisa berjalan atau tidak gitu. Sampai hari ini misalnya banyak program-program yang kami rasa bisa menyentuh langsung ke masyarakat, diantaranya kami tetap menyuarakan ya terkait kepada pendidikan, kesehatan, ya di mana sebelum-sebelumnya ini kan masyarakat selalu mengeluhkan ya, contoh nih untuk BPJS misalnya, ya. Tapi ketika kita mengundang daripada pihak BPJS, mengundang pihak rumah sakit, itu akhirnya semuanya bisa sedikit berjalan dengan baik lah sampai hari ini. Dan kalau kami juga menyampaikan apabila ada keluhan-keluhan yang lain, memang masyarakat tidak perlu takut lagi untuk menyampaikan. Apalagi ya jangan di luar sosmed lah yang tahu gitu. Kalau dapat itu wakil mereka yang di DPRD Kota Batam dulu lah yang lebih baik duluan tahu daripada sosmed gitu. Baik. Yes. Baik, terima kasih Bang Udin. Sekarang Bang Hadis, 2 menit ya. Tadi saya lupa ingatin waktunya. Nggak 4 menit ya? Nggak 4 menit? 2 menit. Nggak, nomor 4 saya itu. Saya nih, Bu. Silakan Bang Hadis. Baik, terima kasih Om Nur, Mbak Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Awal dulu ya. Perkenalkan, saya Hadis Hamzah. Saya tahun ini insya Allah 2024 nanti ikut konsultasi politik pencalegan khususnya di DPRD Kota Batam dari Dapil 2 dari Partai Demokrat. Insya Allah saya sampai dengan hari ini masih di nomor 4. Baik Pak Nur, terkait masalah kenapa saya pertanyaannya kan gitu kan, pertanyaan dari bidang yang lain masuk ke bidang ini. Pertama, saya ingin berkontribusi terhadap kota ini yang sudah 20 tahun saya tinggal di sini dari awal 2000 berkontribusi itu terus juga menjadi bagian dari solusi untuk masyarakat khususnya yang ada di Bengkong Batu Ampar melalui jalur legislatif yaitu DPRD Kota Batam. Dan motivasi yang lainnya apa? Saya secara pribadi dan juga Pak Udin, Mbak Novi, Poni, Pak Haryanto dan kita semua dilindungi oleh undang-undang, mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Dan ini kesempatan saya untuk dipilih. Makanya saya ikutan gitu kan. Programnya Pak? Nah program saya kira mungkin hampir sama lah karena kita juga berangkatnya dari person melalui kendaraan, otomatis hal-hal yang akan kita lakukan yaitu semua sama. Bagaimana pelayanan publik ya yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa terlayani dengan baik terhadap masyarakat, baik dari pendidikan tadi seperti Pak Udin singgung, kesehatan dan lain-lainnya. Intinya bagaimana hajat hidup orang banyak khususnya di daerah dapil kita Bengkong Batu Ampar dan secara keseluruhan Kota Batam bisa terakomodir dengan baik melalui peran kita di lembaga legislatif itu. Saya kira. Baik Bang Hadis. Terima kasih. Ini ke Sis Poni atau Mbak Poni nih? Kalau PSI kan Sis. Sis Bro, kalau kitanya bro gitu kan. Ya, panggil saya Sis. Sis Poni, Iponi atau gimana panggilannya? Nickname-nya saya Poni. Poni. Oke. Sekarang ke Sis Poni ya. Kita kasih kesempatan. 2 menit padat singkat jelas. Ya. Selamat sore. Batam apa nih? Batam Pos. Batam Pos. Untuk pendengarnya apa nih istilahnya nih? Pecinta Batam Pos. Pecinta Batam Pos. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Iponi Kristina Huta Barat. Ya. Satu-satunya cewek nih di sini ya. Jadi merasa cantik dulu. Memang paling cantik. Jadi saya tidak punya visi misi yang terlalu bagaimana, tapi ada program kerja seiring dengan apa yang saya lakukan selama ini yang bergerak di bidang sosial, pemberdayaan anak dan perempuan. Nah, jadi apa yang saya lakukan selama ini dalam kurun 10 tahun, saya mengalami beberapa stagnasi di dalam pelayanan sosial tersebut, sehingga saya terdorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif lagi. Bagaimana juga perempuan dan generasi muda untuk bisa terakselerasi dengan sumber daya sehingga mereka punya peran penting juga ikut membangun Kota Batam ke depan. Namun ada satu fokus yang memang karena backgroundnya saya perempuan dan anak, ada satu program yang memang terkhusus
bagi perempuan untuk ekonomi kreatif ke depan. Demikian secara singkatnya. Oke. Baik, terima kasih Sis Poni. Dan sekarang kita ke hijau. Last but not least. Ya. Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianto, insya Allah caleg P3 nomor 5, Dapil 2 Bengkong Batu Ampar. Ada 4 pilar demokrasi di negara ini. Pertama adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, dan yang keempat adalah media. Kita apresiasi kepada media karena istiqomah selalu menegakkan daripada pilar demokrasi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami dari P3 ada passwordnya, Pak. P3 berkah, harga murah, kerja mudah, UMKM nyata. Nah, itu dari P3. Kemudian yang kedua terkait daripada program, kita mengacu kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam undang-undang bahwa layanan daripada pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang layak itu perlu kita awasi sesuai dengan 3 fungsi pokok daripada DPRD. Yang pertama adalah mengawasi, kemudian menganggarkan, kemudian yang ketiga buat regulasi. Inilah kita perkuat turunan undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian permen, kemudian juga pergub, perda dan perwako. Insya Allah kami hadir nanti dalam program yang nyata bahwa layanan dasar tadi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur harus menjadi atensi kita di Partai P3. Terima kasih. Baik, Cai. Ya, tadi sudah kita dengar ya program yang mereka tawarkan secara umum relatif sama. Kemudian mungkin ada fokus-fokus tertentu. Tapi kita akan uji nanti Di sesi berikutnya seberapa ya, Bang. real program yang akan ditawarkan para caleg-caleg kita ini. Tapi setelah yang satu ini, kita rehat sejenak. Baik, dari Lounge 4 Point Hotel Jodoh, kami lanjutkan debat caleg yang kali ini menghadirkan caleg-caleg pilihan dari Dapil 2 Batu Ampar, Bengkong. Nah, di sesi kedua ini kami akan bertanya berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada caleg-caleg kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami sudah belanja masalah ya, Cai? Kita sudah belanja masalah dari 2 kecamatan. Iya. Nah, mungkin saya dulu. Ya, dari sektor pendidikan ya, Cai. Yes. Ya, oke. Dari keempat orang ini kita sudah belanja masalah dari 2 kecamatan, dan di Batam itu persoalan pendidikan menjadi masalah yang masih sangat krusial. Bang Udin tahu sebagai yang sudah berpengalaman, Bang. Tapi kali ini saya pertama nggak menanyakan ke Bang Udin, ke yang pendatang baru. Pasti ke saya. Bagaimana calon legislatif kita ini melihat persoalan pendidikan yang masih kentara dan masih butuh perhatian khusus di Bengkong dan Batu Ampar, dimulai dari Sisponi. Ya, mungkin dari gambaran awal sebagai terutama soal persoalan daya tampung. Setiap tahun ribut soal daya tampung terbatas, sementara anak-anak banyak yang mau sekolah negeri. Satu sisi swasta juga menjerit, kalau semua ke negeri kami kekurangan siswa. Nah, bagaimana menurut Sisponi mengatasi masalah ini? Pendidikan, khususnya Bengkong Batu Ampar. Ya. Tentunya pendidikan ini sangat menjadi kebutuhan pokok kita ya untuk menunjang SDM bangsa kita. Nah, kalau dari saya mengenai pendidikan, sebelum ke pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang dianggarkan di pemerintah kita, saya lebih condong kepada pertama, pendidikan yang paling utama itu pendidikan mental dulu. Ya, pendidikan mental dulu. Setelah pendidikan mental, mereka akan lebih mudah diorganisir oleh pemerintah karena sudah ada pendidikan, pengetahuan tentang pentingnya pendidikan ini baik di negeri maupun di swasta. Mengenai daya tampung yang terbatas mungkin, kita lihat, saya sebagai orang tua sendiri juga ada negeri sih, bukan berarti menomorduakan negeri, tetapi kadang ada satu kebutuhan yang berbeda kita dapatkan di negeri dengan swasta. Nah,
mengenai daya tampung ketakutan oleh swasta. Kalau semuanya di negeri, lalu siapa? Itu pertanyaannya tadi ya Pak ya. Lalu siapa yang masuk ke swasta? Lalu bagaimana keberlanjutan swasta, sekolah swasta di Batam? Nah, saya rasa penduduk kita udah cukup ramai. Saya tidak update seberapa padatnya sekarang penduduk kita di Kota Batam. Tetapi yang saya lihat, sekolah-sekolah di swasta itu cukup padat ya, cukup banyak. Sekalipun di negeri itu sudah ada 4 kelas, satu kelas bisa sampai 6 kelas ya, menampung satu kelas itu ada 40 sampai 50 orang. Nah gitu. Namun kita lihat segitu padat pun di negeri ya, di swasta juga sudah segian padatnya juga. Artinya tidak ada satu ketakutan sebenarnya kekosongan sekolah. Nah, tapi bagaimana bisa mempermudah pendidikan ini boleh diakses semua masyarakat Kota Batam? Tentunya kalau dari saya pribadi ada satu keinginan bagaimana melihat kehidupan masyarakat itu, apakah ada dispensasi terhadap masyarakat yang memang membutuhkan bantuan khusus untuk biaya sekolah anak. Yang dikhususkan untuk satu sekolah, ada kuota yang diberikan pemerintah kepada satu sekolah negeri, kuota-kuota tertentu untuk masyarakat yang kita temukan butuh bantuan. Nah gitu. Nah, baik. Itu, Pak. Baik. Saya akan lempar ke caleg lain ya. Boleh menanggapin apa yang disampaikan oleh Sisponi. Menurutnya boleh dianggap itu sesuai atau seperti apa? Silakan. Apakah boleh itu terkesan utopis itu sudah real atau tidak? Silakan gitu. Bang Haryanto. Bang Haryanto. Baik, terima kasih. Pendidikannya kita bagi formal dan non formal. Ya. Formal itu terjadi dari SD, SMP, SMA, SMK. Kalau kita tengok rencana daya tampung, kemudian ruang kelas belajar itu udah seimbang. Kita tengok di Bengkong itu ada 12 SD negeri, 22 swasta. Di Batu Ampar itu ada 4 negeri, 13 swasta. Kalau kita pola jumlah siswa yang akan masuk ke sekolah SD dulu. Itu RKB-nya sangat cukup. Itu pertama, sangat cukup. Kemudian yang kedua, penyebaran guru juga sudah cukup. Jadi menurut Bang Haryanto ini sudah sangat seimbang. Sudah cukup. Tapi kenyataan namun yang di ada perjalanan gimana, Bang? di sewaktu PPDB, emang sistemnya tidak bagus karena ada zonasi kan, ada zonasi. Orang tua yang berdomisili di Batu Ampar itu sangat tidak memungkinkan dia masuk anaknya di Bengkong. Ini kita bicara dapil saja ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ada beberapa image yang di dalam pendidikan ini orang tua mencari sekolah unggul. Dan hari ini nggak ada lagi sekolah unggul. Sekolah prestasi itu tidak ada. Karena pendidikan itu dilihat harus secara holistik. Ada orang tua, ada kurikulum, ada guru, apalagi sekarang kurikulum merdeka. Merdeka belajar itu 3 mutu yang akan dilahirkan. Yang pertama adalah sekolah bermutu, kemudian output bermutu, kemudian pengajaran bermutu. Bukan berarti melemahkan daripada 8 standar. Jadi artinya apa? Bagaimana orang tua juga harus bermutu dulu. Karena trias pendidikan itu ada orang tua, kemudian ada pendidik, ada pemerintah. Trias inilah yang kita kombinasikan, kita kompilasi, sehingga pendidikan itu tidak memandang lagi bahwa di zona ini sekolah tidak bagus, di swasta tidak bagus. Malah sekarang hasil daripada sekolah swasta jauh lebih bagus inputnya. Kita juga tidak berharap daripada RDT itu melebihi daripada standar pendidikan. Contoh, SD itu satu rombel itu boleh 28. Itu Permendikbud mengatur. Tapi di perjalanan orang tua masih mendorong anaknya sampai 40. Itu poinnya. 40, 45, 48 sehingga proses pendidikan tidak bagus. Itulah yang kita pandang bahwa RDT dengan RKB itu cukup. Cuman sebagian besar orang tua masih berlomba-lomba masuk negerinisasi. Solusi bagaimana? Disitulah subsidi. Kita banyak ada KIS, ada PIP, ada bantuan sosial, ada produk-produk CSR lainnya. Itulah kita dorong. Kita kalau duduk di DPR, kita bagaimana menghimpun CSR ini, mendorong orang-orang yang tidak mampu untuk mengakses informasi supaya dia dapat pendidikan mau di swasta negeri sama saja. Karena produknya mutu, Pak. Nah, baik. Baik. Tanggapan dari Bang Udin seperti apa, Bang? Tapi jangan Bang Udin. Pengalaman. Tapi jangan Bang Udin dulu.
Kita pendatang baru ini dulu. Oh, gitu. Dia yang sering melihat, meliput dan merasakan oke. gitu. Iya. Gitu. Baru nanti ditutup sama Bang Udin Oh, begitu. iya, nanti Bang Oke, Udin oke, juga. yes. Iya, Ceng. Begini, Mas Nur, Bang Haris, Mbak saya. ya. Kalau saya melihat perspektif pendidikan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Novi sama Pak Haryanto, memang antar kebutuhan ruang belajar dan produksi angkatan sekolah itu kan tadi saya agak kaget juga kalau dikatakan Pak Haryanto ternyata seimbang rupanya. Ruang belajar dengan ini cukup. Tapi kalau memang itu cukup, kenapa terjadi yang menumpuk-numpuk terus gitu kan? Agak kurang masuk di logika menurut saya. Menurut saya dari Sadai pernah salah satu yang pernah saya sampaikan ke wali kota waktu itu. Sadai itu terpadat penduduknya. Cuma 1 SD yang ada di Sadai. 3 itu yang tadi disebutkan sama beliau itu ada di Bengkong Laut. Nah, sementara aturan main zonasi itu mendekatkan siswa terhadap sekolahnya gitu kan. Ya. Silakannya sekolah di titik ini, warga di sini banyak. Nah, di sini walaupun satu kelurahan mereka kebagian, artinya memang kurang barang itu. Gedung sekolah itu. Gitu. Ya. Cuma masalahnya kebijakan masalah pengadaan bangunan ini kaitannya dengan pengadaan lahan. Pemerintah Kota Batam kesulitan gitu loh mencari lahan untuk mendirikan bangunan sekolah. Saya yakin kawan-kawan di DPRD di Komisi 4, Pak Udin dan kawan-kawan pun berpikir yang sama bagaimana supaya ruang belajar sekolah ini ada. Cuma masalahnya benturan di situ gitu. Tapi kan pimpinannya sudah satu. Nah, ini bicara nggak gitu, nggak kesana. Sederhananya kalau pimpinannya satu harusnya selesai gitu. Nah, cuma saya mau sampaikan ini harus ada terintegrasi antara lembaga pendidikan, baik itu negeri swasta, ada di situ DPRD dan juga pemerintah punya mindset yang sama gitu loh, mindset yang sama. Saya yakin kawan saya waktu itu di LPM, saya mengikuti berapa kali musrenbang. Kawan-kawan di DPRD, Dapil Bengkong Batu Ampar pun sama pemikirannya. Saya bantu, kayak contoh Pak Udin, saya bantu ruang belajar ini dengan pokirnya beliau, terus kawan-kawan yang lain. Sebenarnya bisa terbantu gitu loh. Cuma masalahnya kan di Dukcapil ataupun dinas pendudukan harusnya berintegrasi dengan dinas pendidikan. Angkatan sekolah itu tiap tahun depan itu berapa orang nih yang akan keluar dari SD atau yang akan masuk ke sekolah dari TK? Kan TK ada, kan datanya ada. Beliau Dewan Pendidikan, saya kira pasti ada data itu. Berarti sebaran sekolah yang tidak sekolah yang belum rata. Baik. Sebaran sekolah yang belum rata dan ini efeknya kemana-mana dari SD ke SMP ke SMA. Gitu. Ya, baik. Poinnya sudah kami tangkap. Gitu. Nah, nih yang 3 periode di Dewan. Yes. Pasti tahu persis. Karena pasti setiap tahun ajaran baru dia telepon, "Bang, anak saya tolong." Nah, itu beliau paling sibuk. Seperti apa solusi sebenarnya Bang Udin? Ini sepertinya kan tadi Bang Haryanto bilang sebenarnya cukup, tapi orang memaksakan semua ke negeri. Bang Haris bilang oke cukup, tapi tidak sebarannya tidak merata gitu loh. Tidak merata. Gimana Bang? Oke, jadi untuk persoalan pendidikan di Kota Batam ya, saya sedari awal yang namanya sistem zonasi itu nggak setuju. Tidak efektif menurut karena tidak efektif. Iya. Bagaimana kita mau menyetujui kalau memang di satu contoh misalnya di satu kelurahan itu nggak ada sekolah yang terpadu gitu loh. Misalnya ya coba dibuat satu lokasi itu ya mungkin 4 sampai 10 hektar contohnya. Saya pernah kunjungan di daerah Jogja ya. Jadi nggak salah kalau dibilang itu kota-kota pendidikan ya. Karena memang harusnya membangun sekolah itu seperti itu. Mulai dari TK bila perlu, ya. SD, SMP, SMA atau SMK. Harus seperti itu, Pak. Nah, kita menerapkan sistem zonasi di Kota Batam. Keluhan kita ini selalu lahan yang nggak ada. Lahan yang nggak ada. Sekarang ini bukan lahan saja yang nggak ada, sekolahnya pun nggak ada. Tapi apakah menurut Bang Udin baik mulai dari TK sampai sekolah menengah atas itu ada di setiap kecamatan? Itu justru lebih baik menurut saya. Contoh ya, misalnya untuk kelurahan Sejodo. Di mana ada sekolah Sejodo? Saya mau tanya, mulai saya dari DPRD di periode pertama 2009 sampai sekarang, satu kelurahan tuh nggak ada sekolah negeri. Nah sekarang saya mau tanya kembali,
Bagaimana dengan orang tua yang punya anak di sana? Yang rata-rata misalnya saja kita bilang yang pasangan usia subur, ketika mereka harus menyekolahkan anaknya, lewat siapa mereka nih coba? Apakah harus lewat anggota dewan hanya mau menyekolahkan anak? Minta tolong loh, itu bahasanya minta tolong lah Pak, supaya anak kami bisa masuk di SD sekian. Karena pada kenyataannya seperti itu yang Memang terjadi, itu. Bang. Nanti kalau nggak ditolong nggak dipilih Pak Udin ya. Faktanya memang seperti Kalau itu. nggak ditolong nggak dipilih Lalu, katanya. solusi apa nih yang ditawarkan? Nah, jadi makanya saya bilang ya. Tapi belakangan ini ada juga yang seperti itu ya. Ada beberapa daerah juga ketika akan dibangunkan satu sekolah, mereka menolak. Ya. Yang mudah-mudahan kayak kemarin ya, sudah dilakukan pendekatan akhirnya bisa berterima. Kalau solusinya dari saya itu ya, kita ini jangan hanya fokus kepada infrastruktur jalan atau apa. Enggak. Ya. Sekolah harus pendidikan harus menjadi prioritas. Ya. Karena apa? Sekarang kita bisa lihat seberapa tingginya tingkat pengangguran di Kota Batam. Ini jangan kita tutup-tutupi loh. Ya. Bagaimana para pekerja atau pencari kerja itu, pencaker itu dari luar Batam masuk ke Batam, mereka bisa menang dalam tes di sini atau mereka sudah diuji dari daerah asal mereka gitu. Ya. Sekarang ini ya saya bilang ya, kalau mengenai kualitas, harus kita akui kualitas atau SDM kita ini dari pendidikan kita ini itu masih jauh. Ya, karena saya juga sering tes gitu, sering uji. Ketika mereka misalnya mau melamar kerja ini, yang minta tolong untuk cari kerja. Bapak mungkin nggak percaya, ada yang tamatan SMA atau SMK, matematika dasar saja mereka nggak mengerti loh. Kita tanya 7 kali 8 saja mereka nggak paham. Berapa itu 7 kali 8 gitu. Bagaimana satu perusahaan bisa menerima mereka kalau ini nggak bisa mereka kuasai gitu. Apa ini efek penumpukan ya? Yang seharusnya Bang Haryanto bilang tadi harusnya 28, ini menjadi ini gitu. Belajar itu itu salah satu itu. faktor menurut saya. Ya. Karena memang ya sesuai dengan ya Pak Haryanto kemarin juga di Dewan Pendidikan ya. Jadi kita sering sharing waktu itu ya. Ketika kita memaksakan, oke kita tetapkan saja, kita terapkan aturan dong. 32 ya 32 gitu loh. Jangan lebih dari situ. Kalaupun misalnya kita masukkan ke toleransi ya. Oke sampai 36. Ya, 36. Nggak masalah Pak. Tapi faktanya di lapangan ada yang sampai 42. Ya. Ada yang sampai 46. Bagaimana seorang guru bisa mengajarkan 46 anak yang begitu gitu loh. Baik. Ya. Bang, 3 periode di sana Bang, apakah disuarakan ini selama ini? Saya malah sering menyuarakan, mungkin masyarakat saja yang macam-macam saya bilang nggak monitor seperti apa yang kita suarakan. Bahkan kita itu dulu paling kejam saya mungkin kalau di dunia pendidikan Batam ini gitu loh. Jadi artinya, nyangkutnya di mana ini? gimana? Nyangkutnya di mana? Kok sampai tidak berjalan solusinya? Mungkin itu. Ya. Udah disuarakan dewan tapi tidak jalan juga. Begini. Gitu loh. Ya jadi kalau misalnya Ini nyangkutnya di mana? nggak ada koneksi antara ini. Ya mungkin perhitungan Bang Hadis tuh. kita kasih Sebentar kesempatan. kita kasih Silakan. kesempatan Bang Udin Bang dulu, Udin. Bang Ya, Hadis. jadi nyangkutnya di mana ya itu sebetulnya tidak terlepas dari pemerintah kota ya. Kemudian juga dari orang tua murid itu sendiri. Baik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota juga. Jadi ini semuanya harus sinkron. Baik, Kalau baik. hanya kita misalnya menyalahkan misalnya di pemerintahnya, nggak bisa juga. Ya. Faktanya di lapangan masyarakat orang tua itu banyak yang memaksakan anaknya. Betul. Tadi kita sudah terapkan misalnya 36. Tolonglah Pak, ini loh. Ya. Ya kemudian juga mohon maaf nih, di dinas pendidikannya juga ada, boleh saya katakan oknum ya. Kalau saya bilang oknum nanti kalau saya tunjuk nama nggak enak. Dulu itu sering terjadi. Misalnya nih, belum lagi terjadi yang namanya PPDB, ini sudah mengatakan tahun depan kita itu akan kekurangan ruang belajar sekian. Ini yang menyebabkan masyarakat, orang tua murid itu sudah langsung bergerilya. Ya. Anak saya harus masuk ke sekolah ini dengan bermacam cara, mendekati komite sekolah, mendekati ini, mendekati itu. Akhirnya apa? Proses yang namanya suap menyuap dan itu terjadi, Pak. Terjadi ya. Ya, Baik. dan kita mungkin sudah memahami contoh misalnya di beberapa sekolah yang sudah pernah kedapatan dan bahkan Ya. sudah diputuskan sampai ke Ya. ranah hukum gitu. Betul. Ya. Jadi memang kita kalau untuk pendidikan ini kita harus terus berbenah. Nggak bisa kita biarkan seperti ini saja. Jadi boleh Berarti- dikatakan di setiap kecamatan itu harus ada sekolah supaya daya tampung terselesaikan Betul. dan sistem zonasi dihapuskan. Iya. Oke. Saya minta begini ya. Kalau memang zonasi itu mau dihapuskan, mau diadakan, silakan.
tapi penuhi dulu dong Ya. USB atau sekolah yang masing-masing di kelurahan yang ada. Mencukupi Pak, paling tidak mencukupi. Kemudian juga ya kita minta juga ya kepada pemerintah kota ya benar-benar dulu lah menseriusi, karena sekarang ini saya lihat kepala dinasnya muda ya, smart. Saya lihat cukup baik untuk bekerja, makanya kita sudah agak dalam kerjasama kita sudah baik. Agak lega sedikit ya, ya Bang. terakhir saya juga nyampaikan begini nih. Jangan kita bilang sekolah swasta banyak muridnya, malah banyak yang tutup loh. Kita jangan salah. Sekolah swasta itu banyak yang tutup. Ya. Nah, kalau memang mau dilakukan subsidi, ya apa sih salahnya sekolah swasta itu dirangkul oleh pemerintah, siapkan saja gurunya. Kan ini yang perlu, Pak. Kita subsidi guru ke mereka. Gitu loh. Karena guru juga butuh jam belajar, waktu mengajar supaya mereka juga bisa sertifikasi gitu. Betul. Jadi ini kan kesempatan buat kita untuk saling berbenah. Baik, tapi ada hal yang menjadi persoalan juga Bang Udin. Ketika misalnya guru di swasta ikut PPK lolos, semua ditarik ke negeri. Ya, makanya tadi saya sudah bilang ya, ini memang dengan program P3K yang sekarang itu cukup baik, sehingga mereka juga masa depan mereka itu sudah lebih terjamin Pak. Karena memang harus kita akui juga ketika mereka menjadi tenaga pengajar di sekolah swasta misalnya, hidup mereka itu di ujung tanduk Pak. Tahun depan saya masih bisa dipakai nggak? Masih bisa kontrak perpanjangan kerja nggak? Sementara ilmu mereka itu mereka harus salurkan Pak. Karena mereka punya ilmu itu kalau nggak tersalurkan akan terlupakan. Gitu loh. Nah bagaimana caranya ya? Makanya tadi saya bilang dilakukanlah pemerataan. Jangan hanya fokus di sekolah-sekolah negeri saja, sehingga kita juga jangan mengira di sekolah negeri itu kekurangan guru. Enggak juga, karena saya sering juga melihat itu guru-gurunya itu hanya memberikan lembar kerja siswa, kerjakan, dia pergi ke kantor, ngerumpi di kantor, main-main TikTok, apa gitu loh. Baik Bang. Udah gitu poinnya udah ini ya tadi. Udah dapat ya Bang ya. Udah dapat poinnya. Nah, kita beralih ke sudah habis sesi pertama. Nah, kita akan lanjutkan di sesi kedua, di sesi ketiga masih membahas masalah persoalan-persoalan di masyarakat. Kita akan beralih di persoalan lain sesuai yang masuk ke kami ya. Redaksi ya. Baik, dari 4 Point Hotel Jodoh kita akan lanjut di sesi berikutnya setelah yang satu ini. Nah, pecinta Batam Pos, kembali lagi di sesi ketiga dari 4 Point Hotel Batam Nagoya. Kita kembali bersama 4 tamu spesial kita. Nah, kalau sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana sistem pendidikan di Bengkong dan Batu Ampar, kali ini ada masalah yang lebih krusial lagi Bang Nur, mengenai banjir, mati air, dan juga lahan rumah-rumah liar yang masih banyak ditemui. Dan itu gimana itu Bang Nur? Coba ditanyakan ke 4 tamu kita ini. Kenapa nggak Cah yang langsung nanya gitu? Baik. Biar saya lapor ke rekan saya. Saya mungkin ke Bang Hadis dulu ya. Bang Hadis sudah tentu udah 3 persoalan tadi udah sangat sering melihat di lapangan gitu. Nanti kalau pendapat Bang Hadis menurut caleg lain kurang ini silakan dibantah, boleh. Siap. Tidak begitu Bang Hadis ya. Silakan saja. Baik Bang Hadis. Siap. Kami kasih waktu kurang lebih 2 menit. Oke, terkait masalah banjir. Masalah banjir, air bersih, yes. dan pemukiman liar yang masih banyak gitu. Oke, kalau masalah banjir secara geografis Bengkong, terutama Sadai dan Bengkong itu memang di bawah di rendah, dataran rendah. Pengertian banjir menurut saya kurang sependapat. Mungkin air yang tergenang, terkumpul, yang lambat mengalir ke bawah. Pada akhirnya, kalau pas debit hujan itu rendah, tidak juga. Banjir atau air tergenang itu pada saat debit hujan tinggi, airnya tertumpah, terus celakanya lautan atau air laut pas naik. Nah itu ketemulah di tengah-tengah, yaitu di wilayah Bengkong. Nah, solusi untuk masalah itu sebetulnya, ini saya seringkali memberikan ke kawan-kawan di lingkungan, itu ada faktor yang beberapa faktor. Pertama secara geografis, kedua habit
warga masyarakat ya di lingkungan kita ini, saudara kita ini yang sudah lama tinggal ya, seharusnya biasanya setiap bangunan yang dibangun, rumah kayak atau itu pasti ada parit. Ya, baik di sampingnya maupun di depannya. Ini celakanya ditutup. Pertama itu, keduanya yang berikutnya itu kebiasaan membuang sampah yang sembarangan. Nah, pada saat terjadi masalah, teriak, gimana nih banjir? Sebenarnya kalau dilihat tidak hanya melulu kesalahan pemerintah, dan pemerintah setahu saya, selagi memang masyarakatnya mau, ini kan harus terintegrasi pemerintah, masyarakat, lingkungan, dan mungkin kawan-kawan di DPRD, bagaimana menyelesaikan ini, harus sepakat bersama. Apakah buang sampah itu menjadi masalah utama terjadinya banjir? Salah satu faktor. Drainase tidak? Salah satu, itu maksudnya drainase. Ada drainase, ya. Drainase yang udah turun-temurun. Drainase yang dulu itu paling 30, ya Pak Udin ya. Tertutup sama sampah. Siapa sampah itu? Ya masyarakat juga. Nah, terus bengkong itu yang saya bilang tadi, daerah hilir ya, bukan daerah hulu. Daerah hilir, buangan situ, itu sumber air tidak hanya bersumber dari warga Bengkong, limbah itu, tapi dari Batam Kota, Lubuk Baja, airnya ke situ. Contoh yang di Kelana Jaya. Jadi sumbernya ke arah situ, dari Batam Kota, air itu ke arah Nayon segala macam. Baik. Bukan di situ, karena faktor geografisnya itu ya. Bukan berarti masyarakat buang sampah itu faktor utamanya, tidak. Salah satu faktor penyebab air tidak ngalir dengan baik, dengan lancar ke laut, salah satunya sampah yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya saya sering mengedukasi, buanglah sampah kepada tempatnya. Kalau mau parit mau dibongkar, kawan-kawan dewan ini punya dana pokir untuk membangun parit. Cuma masalahnya kalau kaki-kaki rumah itu kena, ya jangan protes. Kan gitu, karena konsekuensinya harus dibongkar itu. Parit-parit yang tadinya segini, U3, dikasih sama Pak Udin, itu U40, berarti kan harus dibongkar. Kan harus ada ini, mau nggak masyarakat mengizinkan gitu loh. Kan enggak. Nah, rata-rata gitu itu. Masalah yang terakhir kita batasi dulu di air. Banjir dulu ya. Oke, di banjir. Oke, biar nanti kita lebih fokus. Bang Udin, ini masyarakat ini katanya yang suka jahat nih buang sampah. Terus Bang Hadis bilang juga itu bukan banjir, itu genangan gitu loh. Bang Udin, kenapa enggak tuh Bang Udin? Nah, jadi gimana itu Bang Udin? Ya, saya apalagi sekarang Bang, 5 menit aja hujan udah banjir. Ya, kalau untuk saya nih dulu ya, kami di Bengkong Palapa itu ya boleh dikatakan selama saya tinggal di sana itu kami nggak pernah kebanjiran. Oh iya, karena di atas. Ya, karena memang posisi kami di atas beliau nih. Selama kita di sana lah. Tapi untuk mengatasi banjir di Kota Batam ini, ya, saya hanya bisa mengatakan begini, pedulilah akan lingkunganmu. Kalau kita nggak pernah mau peduli dengan lingkungan kita, ya seperti apapun dibangun kota ini, ya amburadul juga, gitu, ya. Kemudian juga perencanaan saya rasa, menyangkut perencanaan. Contoh misalnya, ya saya sebagai anggota DPRD wajar saja saya memberikan saran, masukan, kritikan ya. Karena memang itu bagian daripada pengawasan, bagian tugas kami. Contoh misalnya saat ini dengan pembangunan jalan misalnya. Kita bisa lihat sedemikian luasnya ruas jalan kita. Ya. Tapi diimbangi nggak dengan drainasenya, dengan salurannya gitu. Kalau kita mengatakan kita harus belajar ke sana, belajar ke sini, enggak, saya pernah suarakan juga lewat Batam Pos. Pemerintah Kota Batam cukup pergi ke Batamindo. Lihat itu Batamindo, kenapa nggak pernah kebanjiran? Saya mulai tahun 91, saya tahu Batamindo itu nggak pernah kebanjiran, Pak. Nggak perlu ke Belanda ya, Bang? Nggak perlu jauh-jauh. Kita ke Batamindo saja. Lihat aja tuh Batamindo, kenapa nggak pernah kebanjiran gitu. Berarti bukan salah masyarakat juga gitu ya? Jadi nggak sepenuhnya salahnya di masyarakat. Yang kita perlu perhatikan juga itu tentang perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Gitu. Jadi jangan hanya karena sekedar untuk membangun, ya, sekedar untuk membangun, menyenangkan hati masyarakat, tapi imbasnya juga masyarakat rasakan akhirnya. Gitu. Menggugurkan kewajiban. Kita bisa lihat ini, ya, mungkin ini juga menyangkut mengeluarkan izin-izin misalnya, izin pembangunan, izin mendirikan bangunan atau sejenisnya. Contoh kita lihat misalnya kayak yang di belakang Harapan Bunda tuh, bisa lihat ya, dulu nggak salah saya itu parit yang ditutupin itu sempat dibongkar. Nah sekarang ditutup lagi, ada apa? Gitu loh. Ini kalau nggak misalnya ada lobby-lobby tertentu
ya itu tak akan mungkin bisa dilakukan. Kita bisa lihat sekarang tuh hujan sedikit saja kemarin, bisa lihat kan bagaimana sampai banjir. untung saja nggak ada korbannya, Pak. Jadi planologi Kota Batam ini udah salah dari awal, Bang, pembangunan tata kotanya. Ya bisa kita katakan hampir-hampir ke sana gitu loh. Artinya apa? Semangatnya dari awal itu akhirnya terpecah-pecah. Contoh misalnya kita tadi jalan sekian meter misalnya. Ruas jalan itu misalnya row 50 misalnya. Dibagi dengan saluran atau drainasenya misalnya yang 2 meter atau 1 atau 3 meter contohnya, ya. Itu sekarang itu kan bisa saja hanya 60, Pak. Baik. Itu yang membuat itu gitu. Banjir ya. Iya. Baik, Bang Udin, terima kasih. Mbak Foni, belum ada yang nyinggung nih soal drainase induk nih. Menurut Mbak Foni gimana nih? Iya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Udin, ya memang salah satunya drainase ya. Saya udah memang Batamindo itu merupakan salah satu contoh kawasan yang steril lah, saya lihat dari banjir. Nah, sistem drainase yang dilakukan saat ini untuk masyarakat Kota Batam sangat tidak bagus drainase yang terbuka. Karena kenapa? Satu, kesadaran masyarakat kita untuk sampah itu belum clear. Kalau di Batam kita sangat gampang buang sampah, tapi ketika kita nyebrang ke negeri seberang, kita bisa nyimpan loh ini sampah sampai ketemu tong sampah. Ya, kenapa kalau di kampung kita sendiri kita gampang sekali buangnya. Nah, kalau drainasenya terbuka, ya ini akan 1 orang 2 orang itu akan penuh. Nah, satu tadi saya coba lihat ya pembangunan jalan arah ke Bengkong sana. Dari Ocarina sampai ke Bengkong Sade atau saya lihat ya. Ini musim hujan kemarin ada beberapa itu ada airnya memang tergenang karena sebelah sisi kiri jalan itu tidak ada drainase. Nah, itu kalaupun infrastruktur memang sangat penting, tapi drainase juga sangat tidak kalah penting. Apalah gunanya infrastruktur yang luas kalau digenangi oleh air, ya kan? Nah, jadi drainase yang saya maksud, bagaimana pembangunan jalan infrastruktur ini dibarengi dengan drainase yang cukup dan yang tertutup supaya kenapa? Lebih steril. Jadi ketika sentral pembuangan sampah atau pembuangan limbah air itu benar-benar itu dikelola dengan baik. Jadi ketika dia memasuki drainase yang tertutup tadi, tidak ada penyumbatan, ada satu akses untuk pembersihan dari pemerintah kota setempat. Nah, saya rasa ada nggak pengecekan secara berkala kalau kita lihat di Jakarta ya, masa pemimpinan gubernur yang sebelumnya, itu ada pasukan kuning ya, kalau nggak orange ya, pasukan orange yang selalu ada pembersihan drainase sehingga tidak bisa menutup kemungkinan ketika ada hujan, banjir ada, terbawa sampah kecil, lalu numpuk itu menjadi sampah yang besar sehingga menyumbat drainase tersebut. Nah, ini saya rasa pemerintah kota harus lebih masif untuk melihat, membentuk satu tim untuk drainase tersebut. Salah satu cara menangani banjir tersebut. Selain cara yang lain untuk membangun drainase yang cukup bagus dengan contoh ya mungkin tadi Pak Udin sampaikan ya mungkin mencontoh satu titik kota di Batam yang kok tidak pernah banjir. Ya belajarlah studi di sana. Iya. Nah, demikian. Tapi Batamindo itu rata-rata terbuka. Kenapa? Rata-rata drainasenya terbuka. Rata-rata terbuka, tetapi di sana kan kesadaran untuk membuang sampah sudah enggak ada dan pembersihan itu secara berkala, Pak. Iya. Ya. Bang Haryanto mungkin ada yang berbeda dengan ini atau silakan. Saya melihat dikritik. kalau sampah itu produk hilir, Pak. Saya sekali lagi menyampaikan bahwa sampah itu adalah produk hilir daripada sebuah peristiwa banjir. Artinya ini belakangan penyebabnya. Dari dulu alam itu bersahabat dengan manusia, Pak. Alam semesta ini dia bersahabat dengan manusia. Welcome kita dengan alam semesta dari dulu. Ya. Kalau kita tengok lokus daerah Bengkong khususnya, rata-rata perumahan khususnya saya lihat di Sadai, mereka sudah tidak punya HPL. Tidak ada peruntukan lahan dulu. Karena karakter daripada beberapa daerah di Sadai itu banyak daerah resapan air. Kemudian ada penimbunan yang memang basisnya adalah dulu dari hutan tanaman industri, hutan bakau. Yang peruntukannya itu memang alam, memperuntukkan itu untuk singgahnya air, Pak. Singgahnya air. Catchment area gitu, sehingga Pak, ya. Batam berbeda dengan Jawa Barat.
Batam berbeda dengan Jakarta karena hantaran air Jakarta itu memang 90% air dari Bogor. Kalau Batam nggak ada, airnya air hujan semua, Pak. Jadi menurut airnya air hujan semua, tidak ada airnya didatangkan oleh sungai-sungai besar, nggak ada. Artinya apa? Ini memang keilmuan planologi kita buat, di geometrik kita nggak buat, kajian nggak dibuat. Sekali lagi bahwa sangat banyak pengembang, khususnya yang mengembangkan coupling, mereka hanya secara otodidak, tidak dengan keilmuan, nimbun daerah resapan air, seperti lapangan golf, Pak. Itu dulu peruntukannya adalah hutan. Seperti kita tengok Seraya Atas, itu hutan lindung murni. Jadi solusi ke depan bagaimana itu, Bang? Ya, kita lihat, kalau kita kaji karakter air yang turun ke Batam ini, sekali lagi, tidak airnya masif seperti air gunung yang dihantar ke, khususnya di Bengkong itu adalah air hujan. Sekali lagi, kita harus memperbanyak klaster-klaster serapan air yang dulu bisa menampung akselerasi air di sana. Hinggapnya air hujan itu seperti terjadi di Bengkong Swadebi. Saya dulu usulkan Pak Udin, kebetulan Pak Udin kemarin bikin U-turn juga, di situ ada parit juga, Pak Udin buat di situ di RW 7. Situ ada kolam, namanya Bengkong Kolam. Kita dulu gagas, saya sampaikan kawan-kawan di sana bahwa tempat pemberhentian air ini kita buatlah waduk, seperti waduk Sunter, Pak. Makanya klaster-klaster air ini kita rawat, kita isi ke ikan supaya tidak makan nyamuk. Dia makan nyamuk tidak nyerang manusia. Jadi banyak situ mutualisme simbiosis, sehingga kolam-kolam klaster-klaster ini kita perbaiki. Kalau pendangkalan kita keruk, kita beri anggaran. Tapi udah berbentuk bangunan semua, Bang? Tidak, masih ada klaster-klasternya, masih ada. Seperti di tempat Pak Ades nih, RW 1, RW 18, saya masih ingat di dekat Pak Bambang, 18. Itu klasternya lebih kurang ada 3.000 meter. Berani enggak kita buat waduk, kemudian juga ada di Bengkong Swadebi ada, dan beberapa titik, dan itu bisa kita maksimalkan. Yang terakhir adalah, bagaimana ego sektoral pengembang, dia tidak menimbun tanah, tatanannya lebih tinggi daripada jalan raya atau parit, sehingga mereka mengintervensi parit gitu. Terkait sampah, saya tengok sampah ada jalan baik. Sampah ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini produk hilir, Pak. Produk hilirnya memang rata-rata tiap rumah sekarang sudah ada tong sampah. Sekali lagi memang desain awal kita itu alam itu sudah bersahabat dari dulu, Pak. Baik. Nah, sekali lagi hujan di Batam tidak hantaran sungai. Tidak dihantam dari danau, tapi hanya air hujan, dan banjirnya hanya lebih kurang 5 minutes only. 5 menit, 10 menit, tapi berenang-berenang juga kita dibuatnya. Iya, Makasih. cukup mengganggu ya kan Mengganggu. gitu. Baik, poin ini kita sudah dapat, tapi mudah-mudahan ini tidak sekedar cop-cop belaka, tapi nanti kalau Harus terpilih dibuktikan ketika betul harus duduk. dibuktikan ya, Ce ya. Nah, kita beralih ke masalah air bersih, Ce. Air bersih. Nah, ini yang belakangan paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat biasa, tapi terutama Bengkong ya. Bengkong Bengkong yang itu selalu, banyak usaha yang kayaknya tutup. Saya dulu. sudah bertahun-tahun ya. Baik. Sabar, Bang, ada Baik, Ce. giliran. Kita awali dari mana nih? Bagaimana kalau sebelumnya udah disering dari sini, Ya, dari sekarang sana. Bang Udin nih, Bang Dari Udin. Bang Udin dulu. Dari sana dulu. Oh, Kalau nanti yang katanya nanti. oke. Berarti Bang Haryanto dulu. Pasti dia mengalami juga nih Ini beberapa kita hari ini. berbicara pesan moral kesehatan, Pak. Baik. Bahwa kebugaran itu aset, Pak. Kebugaran sehat. Iya. Saya kebetulan ketua yayasan jantung juga. Bahwa aset sesungguhnya manusia adalah sehat. Yes. Arti itu. Air sumur itu kalau kita periksa pH-nya nggak sampai 3, Pak. Molekulnya rendah, gizinya rendah. Ini berbicara air bersih ya. Ya. Air bersih hari ini masih kita mengambil air daripada hilir yang dikelola oleh BP. Kita fokus ke masalah mati air dulu, Bang. Mati air dulu, baik. Baik. Mati air, ini saya tengok section pertama ya. Ini musibah. Musibah yang memang berkali-kali hadir. Sekali lagi, sampai detik ini, Bang Udin lebih paham, belum pernah mungkin dianggarkan anggaran untuk memperbaiki ketika pipa rusak. Tidak ada, Pak. Kenapa Tidak ada. harus Bang Udin lebih paham? Kenapa pendapat Ya. Abang dulu? Saya lihat begini, ini sebuah peristiwa musibah, Bu. Musibah pelebaran jalan. Karena karakter pipa yang dibongkar itu ada yang diganti total dengan karakter dulunya besi ke pipa karet.
Ini pergantian ini memerlukan karakter-karakter ketentuan-ketentuan keilmuan tertentu. Nah, musibah air yang di Bengkong saya lihat perlu memang tatanan daripada dibuat oleh pengelola air pusat, Pak. Ketika ada perbaikan, ini membawa musibah masif kepada masyarakat. Kenapa? Hampir rata-rata perharinya masyarakat butuh 10-20 galon. Di situ mencuci, di situ mandi segala macam, dan itu merugikan masyarakat. Ke depan kita berharap mendesain daripada preemptif daripada matinya air, kita perlu juga membuat klaster lagi. Klaster air yang kita peruntukkan by lurah, kalau bisa by RW. Setiap RW itu ada penampungnya. Ketika ada musibah air itulah kita gunakan minimal 3 kali 24 jam, air itu bisa untuk mensupport air kebutuhan warga. Terasa itu. Okay. Baik. Sisponi, mungkin ada pendapat setuju dengan pendapat ini? Klaster-klaster air itu efektif atau pengelolaannya harus diganti gitu? Iya. Terkait mati air, bukan saja sebenarnya menjadi polemik di belakangan ini. Saya sendiri dari awal juga setelah pergantian manajemen pengelolaan air, kalau menurut saya ya kualitasnya sangat menurun dari pengelolaan yang sekarang ya. Bukan maksud mengkritik pemerintah, tapi itu yang kita rasakan saya sebagai masyarakat juga. Tapi pemerintah layak dikritik juga, Sis. Ya ini udah banyak masyarakat mengkritik, namun tetap aja tidak ada satu perubahan sistem ya. Malah terakhir ini harusnya kalau mati air, pecah pipa, harusnya kan udah di-prepare dulu. Penampungan-penampungan di beberapa RT RW harusnya kan disiapkan nih tangki-tangki air. Kalau kan ini di planning pemberesan pipa, harusnya tahu dong resikonya, pecah lalu mandeknya air. Lalu sebelum ini dilakukan, ada nggak pemerintah kota menyiapkan satu cadangan air di RT RW sehingga ketika resiko ini muncul, ya paling tidak mereka kalau kebutuhannya 20 galon, paling tidak 5 galon sudah ada tersubsidi. Nah demikian. Nah jadi kalau misalnya tadi Bang Nur nanya apa pengelolanya, kalau saya pribadi ditanya, ini harus dievaluasi pengelolanya. Baik. Wah ini sudah kita dapat. Terima kasih. Sekarang Bang Adis gitu. Okay. Setuju dengan yang disampaikan tadi ya, atau punya ada pandangan berbeda? Ada poin kalau yang saya bisa sepakati. Cuma saya menyampaikan gini, Mas Nur. Sebenarnya Pak Rianto, Mbak Poni, Pak Udin, pertanyaan Mas Nur sama saya kan ini semenjak simpel aja, semenjak air ini dikelola pasca ATB kok jadi kacau, itu kan pertanyaan masyarakat dan itu diambil nih sama kawan-kawan ini, nah itu disampaikan ke kita gitu, apa jawabannya kan gitu. Jadi intinya memang pasca pengelolaan air ya, kan pengelolaan air ini bukan Pemko, saya koreksi, bukan Pemko Batam, tapi BP Batam. OB waktu itu, konsensinya dengan TB waktu 25 tahun digantilah, sekarang diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini BP Batam melalui mitra kerja Moya sebagai billing ya, penagih ya, bukan pendeli distribusi. Sementara untuk industri hulu pendistribusian sampai ke hilir itu oleh BP Batam juga melalui unit ABH itu ya. Ya, tapi publik tidak akan mau peduli siapapun yang ngelola gitu ya. Aja. Yang penting lancar. Pertanyaannya kan itu. Ya. Semenjak ini dipegang oleh BP Batam, pelayanan jadi kacau. Memang betul. Kenyataannya kok. Gitu kan? Nah, ini kembali lagi masalah tadi yang Pak Udin juga singgung, masalah perencanaan kerja. Ini kan seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur jalan, dilebarkan segala macam, entah tidak terpikirkan, ataukah lupa, atau memang perencanaan nggak matang bahwa di kiri kanan jalan itu ada utilitas yang lain. Ya, ada gas, ada PLN, ada air, ada juga fiber optik di situ. Yang sebetulnya fiber optik itu sering terganggu kok. Jaringan internet kita sering mati gara-gara kena beko. Cuma konsumsinya bukan kayak konsumsi air. Protesnya pun biasa aja ke operatornya gitu kan. Sebetulnya juga terganggu juga. Efek daripada pembangunan yang masif ini gitu. Kita tidak menyalahkan pembangunannya. Mungkin dari sisi perencanaannya, ya, sisi perencanaannya apakah orang-orang yang pemilik bongkaran beko itu tidak tahu di situ ada itu utilitas yang lain, air pipa segala macam gitu kan. Nah, kejadian anggaplah itu musibah. Tapi kalau musibah masa aja sering kali gitu kan. Selesai di ujung sana, muncul di ujung sini.
Ya, selesai Batam Kota airnya ngalir, Bengkong kebagian. Ya. Bengkong selesai, Lubuk Baja kena imbasnya kan gitu. Ya. Artinya memang ini terus punishment terhadap terjadinya itu pun tidak ada. Jadi menurut Abang minimnya sistem penjagaan dan perawatan. Saya kira itu. Dan punishment hukum yang konsekuensi sanksi yang diberikan terhadap anggap kemarin kita menyalahkan Beko semua. Ya kan? Oh, tertimpa Beko yang salahkan, bawa pengadilan, Bekonya kena sanksi enggak kan? Ya harusnya kan perusahaannya. Disangsilah sama BP Batam. Jangan pakai lagi gitu kan. Baik. Terus ada di situ juga ada informasinya karena berdekatan dengan pipa gas yang high speed ya, 6.000 bar kalau nggak salah, 600 bar itu kan. Ya. Apa nggak mungkin seorang pimpinan di Batam, entah Pak Wali, menelepon, pantikan dulu pipa gas itu, ini mau perbaikan daripada nanti hancur. Sederhana itu bahasanya sebenarnya. Arti teknisnya saya nggak tahu ya. Yang jelas alasannya begitu. Katanya ini tidak bisa cepat karena riskan. Berdampingan dengan pipa gas yang tegangnya tinggi. Kalau terjadi meledak. Baik. Itu kan hanya alasan aja. Gitu kan? Alasan saja gitu jadi ya, baik. intinya sebetulnya ini bukan di pembangunan, tapi perencanaan ini tidak terintegrasi dengan baik. Ya, terus sanksi terhadap kejadian itu pun kita nggak tahu gitu loh. Baik. Ya, itu. Cukup Baik, Bang menarik ya Haris. Bang ya. Besar gitu. Ya. Perencanaan Baik, Bang tidak bekerja dengan baik, sanksi tidak tegas. Tidak tegas juga. Terhadap Sering kan ininya. jadi terjadi itu. Tapi kan pada Padahal ada dasarnya blueprint kan, ya. Semua utilitas itu pasti ada blueprint ya kan yes. gitu. Tapi pada dasarnya Bang, Mereka profesional gitu loh sebetulnya. ya, Nah, masalah air di Bengkong, Bang Udin nih Iya. yang kayaknya tahu persis nih Mas. Gak pernah kena pengalaman teribas kayaknya mau ini. tapi Bang Udin, masalah air di Bengkong sebelum ini kejadian sudah sering mati air kan, sampai ada beberapa warga yang bikin bak bawah tanah gitu. Tandon. Dan bukan hanya Ya. Bengkong ya, Cey, Batu Ampar juga jauh lebih parah, terutama wilayah Batu Iya. Merah sana gitu kan. Karena memang ada sedikit aman, Mas Dur. Waktu zaman ATB pun ada titik-titik tertentu yang memang istilahnya zona kritis. Istilah ATB itu zona kritis, Iya. yaitu ATB melayani pun itu tidak nyampe. Tapi Bang Hadis, kita kasih Kayak gitu kesempatan dulu buat Bang Udin. Bang Udin, ya. Oke. Jadi Silakan Bang Udin. tadi Mas Nur udah sebutkan blueprint. Sebetulnya kuncinya di sana, Pak. Ya. Ketika peralihan dari ATB ke Moya atau ke air Batam Hilir ini, saya lihat mungkin nggak soft, Pak. Nggak soft. Ya. Ya kalau kita mau katakan ATB dulu ya tagline apa namanya ya, slogan Tak mereka tergantikan. itu tak tergantikan gitu loh. Ini kan satu yang bisa dikatakan Luar ya, biasa. cukup luar biasa gitu ya. Nah ketika digantikan mereka mungkin nggak siap terima juga gitu loh. Artinya mungkin nggak ikhlas ya. Kalau memang mereka ikhlas, tentu saja perusahaan yang menggantikan mereka ini tahu nih di mana titik-titiknya itu. Sehingga mereka juga tahu dengan masa kontrak misalnya yang 25 tahun sebelumnya, mereka sudah tahu yang mana sih pipa yang wajib untuk diganti. Nah, kemudian juga oleh perusahaan yang baru sekarang, ya nanti kita menilai sendiri deh. Kalau mereka nggak ada satu kontrak yang betul-betul mengikat dengan pemerintah kota, karena kita bukan pemerintah kota nih yang nangani air nih, ini masih di BP Batam. Kalau nggak ada satu perjanjian yang mengikat, mereka juga nggak berani investasi, Pak. Nggak berani dong, ya. Bagaimana kami berani mau mengeluarkan dana yang sekian besar kalau kita di sini saja belum clear gitu. Sementara di satu sisi yang ATB itu saya dengar kemarin kan melakukan ini kembali gitu loh. Ya, penawaran. Artinya mereka kemarin gimana ya sudah sempat ikut tender ulang. Ya. Ini kan bermasalah ini. Ya kan dari sana saja kita bisa melihat gitu. Jadi ya kalau saya bilang sih ya pemerintah memang harus peka lah karena ini kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan sekali sama masyarakat kita dan kebutuhan dasar, Pak. Sangat kebutuhan esensi. pokok gitu loh. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan terus, saya nggak tahu nanti imbasnya seperti apa gitu, ya. Nah kemudian kita bisa lihat contoh nih di daerah Sungai Panas tuh dekat pom bensin dekat puskesmas tuh. Ya. Ada jalan yang mengecil hanya karena pipa air Ya. itu saja belum clear. kelar nih seperti apa gitu loh ya. Itu menunjukkan bagaimana masih semerautnya menurut saya ya, masih semerautnya
diakibatkan daripada proses pergantian pengelolaan air di Kota Batam ini yang tidak sop itu tadi gitu. Baik. Poinnya sudah ya. Saya kira masalah air juga udah clear dan Udah clear ya. meskipun pada faktanya nggak clear ya Bang. Menurut saya sih belum clear. Belum clear ya. Secara umum. Baik. Apa ngadirnya sudah. Kita berharap nanti benar-benar ini disuarakan Bang Udin. Ya. Tapi begini loh Mas, saya tambah sedikit ya. Masyarakat juga harus tahu gitu loh ya. Kita di DPRD Kota Batam itu kan tupoksinya juga Nah, betul. ya. Itu kan ada komisi 1, 2, 3, 4. Jadi masyarakat juga perlu kita edukasi bahwasanya anggota dewan itu bukan Superman, bukan serba bisa gitu loh. Ya, bukan serba bisa. Jadi kalau memang mereka mau misalnya yang siap menampung aspirasi mereka, silakan mereka menilai dari saat seperti ini salah satunya. Ya. Baik. Terus saya juga tambahkan juga ada apa yang saya Bentar. tadi. Waktu kita habis. Oh, habis ya. Kita harus rehat sejenak sebelum nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana dari Lounge 4 Point Hotel Jodoh. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, dari Lounge 4 Point Hotel Jodoh, kita sampai di sesi terakhir dalam debat caleg kali ini. Namun sebelum closing statement, ada dua soalan yang akan saya tanyakan ke caleg yang sudah ada di depan kita ini. Baik, pertama saya pengen pendatang baru nih, ya Ce ya? Yes. Pendatang baru menilai kinerja 8 incumbent dari Dapil 2 selama ini. Apakah mereka masih layak untuk melanjutkan? Atau justru pendatang baru nih yang lebih layak untuk menggantikan gitu loh. Yes. Mungkin dari Bang Haryanto dulu, silakan Bang. Saya dulu. Ya. Baik, terima kasih. Saya melihat produk kawan-kawan kita di DPRD khusus di Dapil 2 Bengkong Batu Ampar. Banyak produk-produk pikir mereka yang dituangkan dalam kinerja beliau mengadakan seperti pengadaan alat olahraga gitu ya. Mereka mensupport, contoh nih meja pingpong gitu kan. Mensupport mejanya tapi tidak mensupport sistemnya Pak. Sistemnya tidak disupport. Sehingga banyak saya lihat hari ini supporting yang dituangkan atau mungkin dibagikan kepada RW, kelompok-kelompok masyarakat, alat itu sia-sia saja. Contoh nyatanya Karena apa memang itu Bang? tenis meja itu sebagusnya dilaksanakan di indoor. Kalau diadakan di outdoor, pasti kehujanan, kepanasan, barang itu rusak. Itu yang saya lihat beberapa poin ya. Kemudian juga supporting lapangan umum yang memang norma-norma lapangan seperti lapangan voli, lapangan yang sudah dipagar kawat, sistemnya dibuat lampu penerangan bagus. Cuman kalau bisa sistem itu include di situ ada MKC-nya juga, kamar ruang gantinya, listriknya otonomi sendiri, sehingga ini bisa dirawat dan bisa digunakan seoptimal mungkin. Hari ini saya tidak melihat beberapa tempat itu sistemnya tidak berjalan dengan baik. Malah banyak yang rusak, besinya hilang, pintunya lepas, malah dipakai setahun sudah pada rusak pintunya. Mungkin pengawasan itu mungkin akan yang disupport melalui Dinas Pora. Berikut juga yang bidang-bidang lain yang disupport kawan-kawan kita, saya melihat pembangunan gedung seni di beberapa sekolah Pak. Tiangnya itu dibuat 4. Sementara norma pelajaran seni di lapangan itu minimal space-nya itu 5 meter. Kalau dibuat 2 meter, 2 meter, 2 meter, anak nari gimana gitu, nggak nampil dia. Saya sampaikan ke ini siapa yang support. Ini salah satu dewan yang udah duduk di sekolah contoh 06 Bengkong itu. Ini gimana menggunakannya? Cok listriknya mana? Tatanannya gimana? Ini juga tidak sampai tatanannya pada tujuan. Apakah ini konsultannya membuatnya dari awal, kita nggak tahu. Ini yang saya lihat di tatanan kedua. Yang ketiga, teman-teman kita juga support alat musik seperti drum band. Drum band ini tatanannya paling rendah Pak, mungkin KW-nya KW 7 gitu. Alat nggak bisa digunakan. Iya. Akhirnya diserap, taruh di bawah tangga, di satuan pendidikan.
alat ini mau diapain? Niup trompet bagaimana? Ini banyak nih saya dapat kawan-kawan disupport juga melalui. Jadi banyak program yang kurang tepat atau kurang pas. Seharusnya gitu ya? dari berpikirnya, ya blueprintnya dari hulu ke hilir nih. Kalau drum band ini dibuat, tatannya bagaimana, pelatih bagaimana, lomba yang kapan, cara perawatannya bagaimana, sehingga alat yang dituangkan melalui dana APBD ini tidak sia-sia, Pak. Sehingga juga lebih produktif. Yang terakhir kita berharap produk-produk yang dibantu berupa fasilitas, berupa alat seni, alat olahraga segala macam, ini juga nanti berasosiasi kepada cabang-cabang olahraga tertentu, seperti cabang-cabang olahraga prestasi. Sehingga dampak daripada pengadaan alat-alat itu, alat seni itu bisa mensupport kepada lembaga-lembaga keolahragaan, lembaga wisata, dan juga akan mendorong peningkatan PAD kita, Pak. Baik. Jadi boleh dikatakan Bang Haryanto menilai incumbent tidak kurang memberi hati untuk perawatan itu ya Bang? Perawatan juga desain, Pak. Desain saya tadi ya. gedung seni itu banyak saya lihat. Nggak mungkin orang nari itu tiangnya ada 2 tengah-tengah, sementara yang namanya tari dasar itu minimal 5 meter, Pak. Baik. Oke. Jadi Itu fokus banyak ke seni dan olahraga tadi ya. Olahraga, Baik. iya, iya. Baik, terima kasih. Sis, Ya, layak diganti semua incumbent itu. Silakan Sis. nggak boleh gitu loh Bang Nur. Nah, jadi kalau saya melihat seperti Pak Udin udah 3 periode ya. Nah, tetap di kota, nah gitu ya. Nah, kalau Harusnya ke provinsi ya. supaya lebih luas jangkauannya. Iya, gitu. iya. Nah, namun saya melihat para incumbent yang ada di Dapil 2 khususnya, karena saya turun ke bawah tentang ekonomi kreatif ya, terhadap kaum ibu misalnya, atau generasi muda. Saya tidak ada melihat bagaimana para dewan ini membangun satu shelter. Kita membimbing masyarakat bukan hanya sekedar knowledge ya, tapi setelah mereka dapat knowledge tersebut, pendidikan informal tersebut, lalu nextnya ngapain? Nah gitu ya. Kalau kita terus misalnya tadi Pak Udin ada bantu, kalau setiap semester awal harus nelpon untuk sekolah ya. Nah itu saya rasa ada perlu satu pembinaan secara supaya ke depan ya dewan itu memang bukan malaikat ya. Ke depan tidak begitu lagi sistemnya, membangun satu sistem di mana sistem itu sudah automatically mengajar masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan sistem yang ada. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, bagaimana membangun ekonomi kreatif masyarakat Bengkong ya. Kalau saya lihat di situ banyak ibu-ibu yang produktif secara usia masih produktif, tetapi tidak bisa mensupport keuangan keluarga ya. Ketika dijadikan pelatihan, mereka dapat ilmu. Pelatihan ini lalu mereka dilempar kemana nih? Outputnya apa? Nah gitu. Sis Ivon sudah berapa kali turun ke lapangan untuk melihat kondisi seperti itu? Saya memang lagi concern buat pelatihan terhadap kaum perempuan, ibu-ibu. Masih wacana atau sudah berjalan? Saya sudah berjalan, sudah berjalan. Nah, yang mereka sampaikan ke saya, ketika misalnya les menjahit ya, lalu apa yang mereka kerjakan setelah itu? Kalau buka di rumah mungkin terbatas, tapi ketika ada di sini kan ada sektor industri ya, ada nggak bisa para incumbent ini mengambil satu pekerjaan untuk bisa dibagi ke mereka. Lalu ada output, ketika melatih menjahit mereka ada loh yang dikerjakan, lalu ada outputnya, dijual kemana. Kalau dia baking misalnya buat kue, keterampilan yang lainnya, ada satu segmen pasar di mana output mereka setelah pelatihan itu terrealisasi sehingga menambah penghasilan keluarga. Itu yang belum menurut itu Sis. yang saya lihat tidak ada. Ada saya lihat incumbent, saya tidak usah sebut namanya, hanya euforia saja membuat pelatihan sana, membuat di sana, tapi tidak ada follow up-nya lebih lanjut. Nah, lalu kan ini rasanya kayak kita buang garam di lautan aja, bukan nggak penting pelatihan. Yang penting dana keluar begitu. Yang kira-kira demikian, Kak Cahaya. Tapi kan kalau saya fokusnya pelatihan yang saya lakukan, karena saya terbatas Pak Nur, Kak Cahaya. Seperti yang saya lakukan, saya terbatas. Saya memang ada di bidang usaha kecil-kecilan. Saya membuat satu usaha itu hanya untuk menolong kaum ibu. Contoh mengenai jahit ya, saya tidak bisa menjahit. Megang mesin jahit saya bisa, tapi makin nggak bisa. Nah gitu kan. Nah
kenapa saya harus buat pelatihan ini? Karena saya melihat di komplek rumah saya, ibu-ibu pengajian yang punya potensi masih nongkrong. Lalu saya tanya, kalian bisa apa? Saya nggak punya keahlian, saya nggak punya skill. Lalu saya coba ajak mereka, walaupun saya secara personal saya rugi loh. Mesin saya harus rusak, saya harus mengeluarkan kos untuk melatih mereka. Tapi saya harus bisa bekerja sama di sini industri. Itu yang saya sempat sampaikan ke salah satu incumbent sebelum saya terjun ke politik. Boleh tidak difasilitasi satu perusahaan di Batam ini membantu para UMKM sehingga ibu-ibu ini bisa menghasilkan, nah gitu. Kenapa saya itu yang belum ya, Bu, latar ya? belakang dulu Sis Ipon untuk maju menjadi caleg itu? Itu salah satu faktor utama karena saya melayani memang di bidang selama ini saya mentok. Saya nggak bisa dapat akses ke pemerintahan. Baik, ini harus hati-hati incumbent nih nampaknya siap disalib ini kan. Jadi saya yang kedua juga karena memang saya ada terafiliasi dengan beberapa perusahaan. Betapa banyaknya sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk masyarakat di sini, investor bekerja menghasilkan di Batam, kenapa mereka tidak bisa membantu warga setempat melalui UMKM yang kita adakan? Cuma pertanyaannya siapa yang bisa mengadakan ini? Siapa yang bisa memfasilitasi ke perusahaan sehingga perusahaan bisa terafiliasi dengan ini? Nah, gitu. Itu sih yang belum saya lihat. Tapi menarik pernyataan Sis Ivon tadi. Dewan itu bukan malaikat, tapi Dewan itu harus menjadi wakil rakyat. Betul. Nah, baik. Ada lagi, Sis? Satu menit. Oke, silakan. Saya bersama 10 tahun terakhir saya memang aktif di pemberdayaan anak dan perempuan. Nah, satu yang saya lihat bagaimana pembinaan, emang ini tugas dinas sosial ya. Kami terafiliasi dengan lapas perempuan. Lapas perempuan. Saya melihat di situ bahwa kenapa terjadi residivis para perempuan. Kami melakukan konseling mental health. Kenapa mereka harus masuk lagi? Salah satu warga binaan yang pernah kami bina sebelumnya, lalu saya bertemu lagi. Waktu saya pertama bina dia itu 3 bulan kemudian dia akan keluar. Lalu kami ke sana lagi, dia ada lagi. Ini kenapa? Mereka tidak punya tempat tinggal setelah keluar. Mereka memang dilatih di lapas. Ya, latih skill dilatih skill. Ya. Apa gunanya skill kalau pemerintah tidak memfasilitasi mereka setelah keluar? Mereka homeless, jobless. Masyarakat tidak semua menerima keberadaan mereka di luar. Ini sekaligus saya menghimbau masyarakat ya, pencinta Batam Pos. Bagi kita yang melihat mereka yang baru keluar dari warga binaan, jangan menganggap sepele mereka, jangan takut, jangan khawatir. Mereka butuh makan saja supaya mereka tidak masuk lagi ke dalam. Saya sempat menyurati surat kami melalui yayasan yang kami bentuk, ada 5 perempuan yang terbeban kepada perempuan. Singkat, padat, dan jelas, Sis. Kami menyurati Komisi 4, itu bulan Juli Pak Udin di Komisi 4. Hingga detik ini surat kami tidak ada balasan. Iya, baik. Itu kepala. Jadi keprihatinan juga gitu ya. Ini karena kami kami ke dinas sosial menyampaikan ke Kadis Perempuan, alih-alih katanya ini tidak ada anggaran. Jadi ini yang membuat saya bukan terobsesi, tetapi ingin memperluas kapasitas pelayanan di bidang sosial ini melalui pemerintahan. Kita menunggu gebrakan Sis Ipon ketika duduk di Dewan nanti. Pak Nur. Baik, Tapi Sis. kita akses ke pemerintah tidak ada. Paling tidak ada kucuran sedikit lah. Sedangkan Kepala Lapas Bu Nebi sempat sampaikan boleh nggak difasilitasi kita audiens dengan Komisi 4. Itu surat kami hingga detik ini. Oke, tidak baik. ada balasan. Demikian. Iya, baik. Terima kasih, Sis. Ya, Bang Adis, singkat, padat. Gak apa-apa mengkritik boleh, gak apa-apa ya. Asal tidak menyerang personal, silakan. Ya. Baik, terima kasih Mas Nur, Mbak Cahya. Terkait apakah layak yang 8 ini digantikan sama yang baru, saya kira masyarakat yang harus menilai. Jangan saya, karena itu subjektif, ya kan. Kalau saya sih berharap saya yang mendampinginya atau saya menggantikan. Kalau masalah layak tidak layaknya, biarnya masyarakat, ya kan. Terkait 8 incumbent yang ada di sekarang, ya, di Dapil Bengkong Batu Ampar, yang jelas untuk tahun ini 2024 nanti entah siapa anggotanya tumbang 1.
Yang jelas itu ya. Dari 8 itu tumbang 1, itu pasti tuh. Nah, jadi nggak tahu apakah beliau di samping saya atau yang lain, saya nggak tahu juga, gitu kan? Intinya bahwa semua calon dan ini ada kelayakan, tergantung masyarakat yang menilai. Nah, nampaknya Bang Haris ini nggak berani mengkritik dia. Kawan-kawan, nah baru mau masuk nih. Terkait kawan-kawan yang 8 incumbent, ya, saya di LPM Kelurahan Sadai itu 3,5 tahun, hampir 4 tahun. Saya mengikuti proses perencanaan pembangunan skala kelurahan, yaitu dari Kelurahan Sadai, skala kecamatan, dan juga skala di Kota Batam, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Yang saya ikuti selama 3 tahun, ya, ini mohon izin Pak Dewan. Caleg di Musrenbang. sini, caleg, statusnya caleg. Oh, sekarang statusnya caleg ya, sama dengan kita ya. Nah, cuma beliau pakai PIN itu, jadi yang Dewan beliau. Gak apa-apa. Yep. Nah, jadi saya mengikuti Musrenbang Pra dan Musrenbang Kelurahan. Dari 8 orang yang hadir, hanya 1 yang datang. Hanya 1. Berarti 7 layak diganti. 7 yang tidak layak diganti kan datang. dari pendatang baru. Gitu. Jadi apa yang membuat Bang Hadis untuk dipilih nih? Apa Nah, kalau alasannya? masyarakat supaya layak saya dipilih, saya bisa meyakini ke mereka, saya hadir di masyarakat tidak dalam konteks ada batas waktu. Kadang-kadang kawan-kawan ini datang pada saat mau pesta, baru datang lagi. Nah, pada saat tidak pesta, diam-diam aja. Ini penyakit. Ini terutama incumbent maksudnya nih ya. Iya kan kita bicara mengkritisi incumbent nih. Oke, Kan oke. gitu. Ilustrasinya begitu. Kebanyakan datang pada saat menjelang pesta. Ya pesta kayak gini ke masyarakat. Pada saat sudah menjadi pengantin, duduk di pelaminan, duduk di kursi enak. Lupa. Salah satu contohnya tadi. Forum Musrenbang itu forum resmi. Forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Diundang secara resmi dan disiapkan mejanya. Meja, kursi, konsumsi. Itu kosong. Yang datang hanya OPD, kami masyarakat, ya. Sementara untuk menyerap aspirasi di situ sangat, menurut saya bagus. Ini sangat sayang. Kami menyayangkan gitu loh. Berarti cuma 1 yang hadir ya? 1, saya nggak perlu sebutkan namanya. Yang jelas dari 8 itu hanya 1 yang rajin datang. Jadi abang ingin mengubah itu nantinya? Saya harus ubah lah. Sesuai dengan partai saya. Perubahan dan perbaikan, kan gitu. Baik. Nah, Ini akan menjadi janji yang akan kami catat dan janji. akan kami tagih Saya nantinya. tidak mau janji Baik, dan oke. tidak mau ditagih. Artinya ini gagasan, ya, pemikiran saya. Karena konteksnya tadi mengkritisi ya kan. Itu yang harus cermati. Mudah-mudahan Pak Udin yang mendengar langsung dari saya sebagai masyarakat dan sekarang ini caleg bisa mencermati ini. Bahwa Forum Musrenbang ini, dan ini juga untuk saudara kita yang di nyaleg, Pak Haryanto, Mbak Poni juga, kawan-kawan yang masih incumbent kan, masih lama kan. Manfaatkanlah Forum Musrenbang itu, balik diri itu. Karena itu di situ masyarakat mengeluh, RT, RW hadir, tokoh masyarakat. Pak, saya butuh ini, Pak. Bagi dewan yang cerdas, itu langsung tangkap. Ya sudah, ini pokir saya ambil. Baik, poinnya sudah kita tangkap dan masyarakat sudah tahu ternyata forum sepenting itu aja tidak hadir. incumbent Nah, tidak hadir gitu loh. gitu kan. Nah, ini ada incumbent 1 nih hadir. Nah, makanya saya nggak menyebutkan siapa, tapi yang jelas itu pengalaman. Jadi sudah saya mendengar sekian semua gitu. nih penilaian-penilaian ya meskipun caleg baru tapi statusnya juga warga. Silakan Bang Udin. Jadi Ada yang mau dibantah silakan. Saya sih nggak mau membantah ya. Tapi semuanya itu terpulang kembali ke masyarakatnya. Memang di satu sisi ya contoh misalnya dengan teman-teman yang sekarang ini mencaleg ya, memandang semuanya itu gampang gitu loh. Tapi Bang Contoh, Udin, bentar. Benarkah yang disampaikan ketiga caleg baru ini terjadi di lapangan? ya justru mungkin karena itu terjadi ya makanya teman-teman bisa menyampaikan yang seperti itu. Nah, itu berarti terjadi kan? Tetapi ya kita juga harus tahu apa penyebab daripada yang seperti itu dan nggak segampang yang mereka pikirkan. Contoh. Tidak segampang yang mereka Iya dong. pikirkan. Ya. Contohnya begini, Pak Arianto tadi mengatakan kalau misalnya membeli alat misalnya kayak drum band ya Pak ya, itu jangan yang KW, kalau KW 1 masih penting Pak, ini bisa sampai KW 5 atau KW 6. Pak, kami ini tahunya itu menganggarkan Pak. Tapi kalau masuk sampai ke satuan harga kami nggak bisa. Iya. Nggak boleh Pak. Kami nggak boleh intervensi harus yang begini.
Kalau kami nanti sampaikan itu kenapa begini, ya kami sampaikan harus yang ini, orang akan bertanya langsung, ada apa? Berarti dia main proyek. Itu loh Pak. Langsung ada tuduhan itu ya Bang? Itu udah pasti Pak. Pasti Mbak. Ya, itu satu. Nah yang kedua untuk musrenbang. Kenapa teman-teman ini? Bukan karena mau pemilu Pak. Bapak boleh lihat, di saat mau pemilu seperti ini harusnya mereka turun dong. Waktu musrenbang gitu ya. Tapi kita pernah tahu nggak? Sebenarnya anggaran kita itu kan cukup terbatas Pak. Dari mana sumber APBD kita? Yang pertama pasti itu dari pajak, retribusi Pak. Itu yang kita andalkan. Gitu loh. Di luar daripada DAK dan DAU Pak. Ya. Nah, misalnya nih, ya, keinginannya masyarakat nih pada saat musrenbang, Pak kami minta dibangunkan ini. Proses musrenbang itu Pak, mulai dari tingkat kelurahan sampai ke kecamatan maupun sampai tingkat kota, ini harus ada prioritas Pak, skala prioritas. Karena apa? Dengan anggaran yang terbatas tadi, oke lah di kelurahan ini misalnya, kelurahan contoh, kelurahan Tanjung Buntung. Oke, apa yang dibutuhkan dari 21 RW ini? Kan gitu Pak. Oh kalau dibutuhkan mereka masing-masing nih Pak, satu RW misalnya menunjuk 3 atau 2 yang mereka prioritaskan. Tetapi dari 2 atau 3 itu, ketika digabung semua, anggarannya misalnya itu bisa sampai 200 miliar contohnya. Gak mungkin. Kita untuk satu kelurahan saja harus habis segitu gitu. Nah sehingga apa? Dicari kembali, dipotong kembali, dipangkas kembali di tingkat kecamatannya. Di kecamatan pun nanti seperti itu. Sampai lagi ke tingkat kotanya. Nah, kami nggak mau Pak, kami ini dibilang hanya menjanji-janjikan. Gitu loh. Oke lah, ada nggak solusinya ke sana? Ada Pak. Ya, makanya ketika kami reses, di sana kami sampaikan proses penyerapan aspirasi masyarakat itu, ya, maupun yang mereka mau sampaikan terkait kepada keinginan mereka, misalnya dalam hal pembangunan sarana atau infrastruktur, bisa lewat sana. Karena itu biasanya ada 3 Pak. Yang pertama lewat musrenbang, yang kedua lewat safari Ramadan daripada kepala daerah, yang ketiga ini lewat reses Pak. Nah di tingkat reses itulah kami menyerap mereka, kami nggak bisa, artinya nggak bisa mengakomodir semua, tapi kami bisa mapping Pak. Artinya untuk kelurahan ini perlunya ini, nah kami lewat menyusun skala prioritas gitu. Iya, jadi baik. segala yang mereka sampaikan itu bisa kita tampung di sana gitu. Terakhir nih Pak, katanya layak nggak untuk diganti kan gitu tadi pertanyaannya. Saya rasa nggak usah capek-capek deh, ya karena yang 8 sekarang ini juga harus terganti gitu. Harus tereliminasi satu orang. Ya. Udah pasti itu ya. Udah pasti. Nah tapi saya juga mau sampaikan kepada teman-teman, mohon maaf nih, kalau dari kami atau saya sendiri nih Pak ya, kita sudah teruji. Mulai dari 2009 kita itu 10 kursi Pak untuk Kecamatan Batu Ampar Bengkok. Kami masih dapat 2 kursi. Di 2014 itu tinggal 9 kursi. Kami masih dapat 2 kursi. Di 2019 itu tinggal 8 kursi. Kami masih 2 kursi. Di 2024 itu tinggal 7 kursi. Jangankan 7 kursi Pak, 2 kursi pun kami akan pertahankan. Ini berat ini. Berat ini. Tapi Bang Nur, bicara soal kursi Cai tadi, kursi Cai. Pendatang baru bisa merebut kursi itu, incumbent juga bisa merebut kursi itu. Meskipun mungkin secara pemilih mungkin menjatuhkan pilihan tertentu adalah hak masing-masing. Tapi ada yang di luar perkiraan kadang-kadang kan, money politik. Nah, Bang Nur, Bang Udin sudah teruji 3 kali terpilih ya. Dan Bang Udin ini salah satu anggota dewan yang berani membuka berapa besaran gajinya, berapa yang dikeluarkan ke masyarakat. Kira-kira caleg baru ini nantinya akan seterbuka itukah ke masyarakat? Seperti apa itu? Siap? Oke, siap. Sudah tanya tadi. Oh, siap lah kalau gitu. Kalau itu baik kenapa tidak? Kan gitu kan. Baik, kita kembali ke money politik tadi itu. Pak Haryanto punya uang, Bu Foni juga punya, Pak Hadis juga punya, Bang Udin apalagi kan gitu. Infrastrukturnya banyak. Nah, ini potensi money politik ini sangat menentukan. Saya pernah bercakap dengan salah satu petinggi partai. Ketika pemilu 2019 lalu, sebenarnya partai A yang menang. Tapi di last minute tidak dirawat. Kemudian bergerilya. Kemudian partai lain yang menang gitu. Artinya politik uang itu sangat potensi terjadi gitu loh.
Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Yang pengalaman dulu deh. Dan pemahaman. Yang pengalaman dulu lah. Yang pengalaman dulu lah. Ya, Bang Udin, baik. Yang pengalaman dulu lah. Dari gitu. Biar fair gitu. Saya Bang Udin. Ya, jadi kalau untuk politik uang ya Pak ya saya sih nggak mengatakan ada nggak, itu ada Pak. Ya, ada. Dan itu bisa terlihat dari tim mereka yang mereka bentuk itu, tim-tim sukses mereka itu turun ke masyarakat, minta foto KTP Pak. Saya kasih tahu aja ke masyarakat kita supaya masyarakat kita juga cerdas. Ya, ketika mereka minta fotokopi KTP, mereka akan dilihat di DPT-nya ada nggak, tercatat nggak. Ketika mereka tercatat di DPT, ketahuan TPS berapa, inilah nanti yang menjadi sasaran mereka untuk membeli suara mereka. Gitu loh. Ya, jadi biar masyarakat ini cerdas nih, mudah-mudahan nih langsung ya biar tahu. Ya, kalau masyarakatnya tahu KTP-nya diminta untuk apa, itulah tujuannya. Dan saya di sini pada kesempatan ini juga menyampaikan ya, janganlah Anda mau menjual hak suara Anda, harga diri Anda dengan uang recehan seperti itu. Gitu, ya. Ya nanti boleh lihat kita punya banner, kita punya spanduk, jelas saya buat Pak pembagiannya. Dengan uang 100.000 itu hanya 55,5 rupiah Pak per harinya gitu loh. Sedang jajan anak-anak kita saja bisa sampai 2 sampai 5.000 per hari. Gitu loh. Apakah kita tega menjual itu dengan recehan seperti itu gitu. Itu Pak. Jadi ya saya juga mau tegaskan, saya tidak akan gunakan cara-cara yang demikian karena memang saya 3 periode ini saya nggak pernah gunakan yang demikian Pak. Tapi kalau ditanya kos politik itu ada nggak? Ada Pak. Kos politik itu pasti ya. Di antaranya mungkin ya fotokopi KTP kita langsung daftar APK ya. APK itu pasti Pak, untuk kampanye itu pasti. Dan yang penting itu ya menurut saya pendekatan ke masyarakat itu bukan dilakukan pada last minute seperti ini Pak. Ya. Atau apalagi misalnya kami yang incumbent, kami punya kesempatan yang luas Pak, kesempatan yang panjang. Di antaranya misalnya waktu reses itu satu. Ya. Yang kedua kita misalnya nih ada yang kemalangan, kita datang melayat Pak, itu juga pendekatan ke masyarakat Pak. Ya. Atau juga yang pesta atau syukuran itu juga pendekatan yang kosnya tidak begitu tinggi. Tapi kalau itu dilakukan secara bertahap selama 5 tahun, saya yakin itu juga cukup lumayan. Nggak perlu pakai duit ya Bang ya? Nggak perlu Pak. Nggak perlu. Baik Bang Hadis pasti tahu ada caleg yang terpilih terus tapi tidak pernah kampanye. Ya. Tentu ya Bang Udin tadi sudah membuka ya, ketika diminta KTP hati-hati. Ya. Itu pasti mengundang pertanyaan. Nah, ya kan? Bang Hadis antisipasi itu? Atau mau melakukan itu? Saya tidak punya modal. Berbicara money politik, 20 tahun penyelenggaraan pemilu di kita, di Indonesia secara keseluruhan, itu sudah terbentuk. Ya. Siapa pelakunya? Mohon maaf, incumbent. Saya tidak menyukai, kenapa infrastruktur dari awalnya, pengertian money politik kan bisa diterjemahkan ya, secara positif dan negatif. Ya kan? Beliau memanfaatkannya, beliau berkedudukan. Infrastruktur yang beliau bangun beliau sudah berbuat, ya kan? Melalui reses lah, melalui fokus segala macam itu kan politik uang juga. Politik uang yang dilakukan. Pak, gini, kalau pengertian politik yang kalau negatif itu saya bantah. Ya saya bantah. Karena kami itu reses itu Pak, itu diatur dalam undang-undang. Nggak boleh itu dikatakan money politik, nggak boleh. Pengertiannya. Ketika kami tidak menjalankan itu, justru kami akan yang menjadi sasaran masyarakat loh. Begini, pengertian politik yang terminologi saya mau diikuti. Coba disampaikan dengan jelas Bang Hadis. Uang yang dilakukan, kita kan orang politis nih, bukan pengertiannya bagi-bagi uang seperti itu, tidak. Kos yang kita keluarkan untuk berpolitik itu pasti ada. Tadi beliau juga nyampaikan. Ya, berarti itu kos politik, bukan money politik. Gitu. Incumbent ini sangat terbantu. Ya, pada saat beliau dilantik di awal, di 4 tahun yang lalu, beliau sudah berbuat yang sesuai aturan itu. Ada reses, ada pokir yang secara sah resmi, saluran itu pasti dilakukan juga oleh saya pada saat gilirannya nanti terpilih. Berinvestasi melalui anggaran yang resmi. Ya, berarti tapi bukan itu tidak bisa yang negatif. Ya, yang tadi saya tidak menyampaikan begitu untuk yang incumbent ya. Tapi boleh jadi. Nah, sekarang udah dengar kok. Si A, si B sudah mempersiapkan ini. Yang rata-rata yang saya dengar itu incumbent. Nah, pertanyaannya, kok incumbent ketakutan sampai harus melakukan itu padahal secara resmi infrastruktur yang sudah diberikan oleh pemerintah, ya contoh melalui pokir segala macam, sudah ada. Tinggal kan bagaimana maintain.
Kalau beliau tadi menyampaikan, saya cukup dengan silaturahmi, datang ke yang sakit segala macam, itu kan betul kalau itu positif. Tapi kan yang saya temukan ngobrol dengan kawan-kawan ini kan lain. Oh, incumbent gitu ya. Incumbent, dan tinggal incumbent. Pertanyaannya kok sekhawatir itu incumbent itu, iya kan? Iya. Dan Ya, karena pendatang baru mungkin banyak uangnya juga. Nah, boleh jadi pendatang baru. Karena apa? Girohnya mau pengen gantikan yang lama. Oke, baik. Ada semangat yang akan diberikan dengan berbagai cara. Salah satunya mungkin itu. Bagi mereka yang berangkatnya dari punya kos atau deposit yang besar. Dia mensiasati, dia mungkin kurang populer di dapilnya. Pendekatan yang Abang lakukan sendiri bagaimana ke masyarakat? Kalau saya melakukan pendekatan, insya Allah, yang saya sampaikan tadi, saya ini orang aktivis lingkungan, masyarakat. Saya bersosialisasi, saya menjaga hubungan baik dengan siapapun. Hubungan baik dengan uang? Dengan silaturahmi, komunikasi? Silaturahmi, komunikasi. Hubungan baik wajar dong dengan uang. Tapi kita semua butuh uang. Uang ada pastinya. Otomatis. Saya daftar di KPU harus fotokopi KTP itu pakai uang. Ya. Tidak pakai ini, gratis tidak. Ya. Kos politik pasti. Kalau kata istilah orang Jawa, jerbasuki mau beo. Setiap perjuangan itu harus ada pengorbanan. Waktu, materi, uang, kesempatan kita dengan keluarga, kesempatan kita rekreasi. Saya kira itu pengorbanan yang harus kita lakukan dan sangat masuk di akal. Ada anggaran yang harus kita keluarkan. Besar kecil itu sangat relatif. Baik. Karena yang tanpa modal pun bisa duduk. Yang bermodal miliaran pun ada juga yang gagal jadi anggota dewan. Betul. Tapi seperti Anda kata ya, Anda hati-hati karena incumbent uangnya banyak. Bukan saya ngomong. Mas Nur yang ngomong incumbent uangnya banyak katanya. Bapak nih, gimana Pak? Saya punya statement begini tentang politik ya. Karena beberapa kali saya belusukan ke bawah, saya tanya, menurut kamu politik itu apa? Tak jarang mereka jawab busuk dan kotor. Ya, saya sampaikan ke mereka begini, kalau kita menganggap politik itu kotor, maka kita pun akan bertindak kotor. Tapi ketika kita anggap politik itu baik, itu menjadi sarana kita untuk melakukan satu kebaikan kepada yang lain. Nah itu satu statement dan itu saya pahamin, itu makanya saya masuk ke politik. Ketika saya melihat, karena ini caleg ya, saya caleg dari PSI, ada 2 DNA PSI yang sangat saya sukai sehingga saya jatuh cinta dan terjun ke dalam. Yang pertama anti korupsi, yang kedua anti intoleran. Ini merupakan dasar utama untuk kita membangun bangsa. Nah jadi ketika saya terjun ke bawah, tidak mudah bagi kita, saya setuju dengan Pak Udin untuk tidak melakukan money politik itu. Kos politik tidak bisa kita pungkiri. Ketika saya masuk ke bawah, kita ada pendekatan sedemikian baik, tapi ini sudah tertanam di hati masyarakat Wanipiro. NPWP. Jadi ini nomor memang, Piro Wanipiro. Jadi mau tidak mau sis ikut ke dalam pusaran itu? Tidak, saya katakan, saya sampaikan begini, saya berbeda dengan caleg pada umumnya. Baik. Saya ini masuk bukan pakai istilah caleg yang lama. Sistem politik yang lama saya tidak ikut, saya tidak mau mengadopsi itu makanya ada sebagian yang memang ya otomatis nolak ya, nggak ada uang yang nggak ada, ngapain caleg miskin, nah gitu ya. Nah, tapi memang saya sepakat dengan Pak Udin, ini benar-benar karena ini memang dilihat oleh masyarakat Batam, cerdaslah memilih caleg. Kalau belum duduk saja, dia sudah menawarkan membeli suara kita seharga itulah. Jangan dipilih, berarti jangan dipilih ya. Saya sampaikan, hati-hati dengan caleg yang menawarkan uang. Karena ketika dia duduk, yakin deh, dia akan habis waktunya untuk menggantikan menarik modal ya, menggantikan kos politik. Baik. Ini masih hidup dalam kedagingan. Nah, itu makanya saya katakan beberapa warga yang saya jumpain, ada yang akhirnya memahami, tetapi tidak banyak juga yang akhirnya menolak. Wah, nggak ada uang, nggak lah. Nggak bermodal Bapak itu katanya. Cuman, dapil kami dapil 2, Pak Nur. Ketika kita masuk ke dalam, ini udah transaksional. Satu KTP 300 kah? Karena ada beberapa caleg katanya si Anut 300. Lalu lomba lagi 350. Saya tidak akan pernah ikut dalam itu. Bu Ivoni berapa?
Saya tidak ada. Tidak. Jangan Berarti pilih caleg miskin anti ya. politik uang gitu ya. Anti politik Baik. uang karena itu Baik. DNA PSI. Baik. Oke. Bang Arianto, singkat padat Bang. Kalau saya melihat politik itu mudah, Pak. Ya. Jadi politik itu sesuai dengan amal perbuatan, Pak. Itu yang pertama. Saya di Bengkong itu sudah 24 tahun. 24 tahun. Tahun dulu saya juga pernah ikut konsesi di angka 1.200 di partai yang berbeda. Artinya apa? Berpolitik, pertama, kita harus memperkuat intensitas kita bertemu masyarakat. Layanannya bisa sosial, budaya, keagamaan, segala macam. Karena tatanan di tengah masyarakat itu udah banyak. Tatanan keagamaan itu apa? Seperti Muslim ya sholat berjamaah. Kita selalu bertemu sama mereka. Kita selalu bersilaturahmi, karena chemistry-nya masuk gitu Pak. Ini yang low Budget. cost politik. Low cost politik. Baik. Saya melakukan. Dan saya sangat yakin di 2024 kita akan mendulang suara dan kita akan peroleh kursi Pak. Baik. Dengan tatanan yang pertama. Tanpa Kemudian yang politik kedua, ya Bang. saya melihat orang berpolitik dia harus membuat kelas tatanan yang dihobi beliau. Contoh nih keolahragaan, seni, pendidikan. Showcase ini harus kita bina Pak. Contoh nih, kita punya showcase klub jantung gitu. Kita dirikan ada 8 klub. Kita support bertahun-tahun. Yang pertama chemistry pasti masuk. Mutualis simbiosis itu terjadi. Saling sayang menyayangi, saling mengenal. Ini juga low cost Pak. Low cost. Kita sebagai aktif di berbagai organisasi, komite sekolah, kita aktif di lembaga-lembaga sosial. Ini juga mempermudah, membuat cost kita menjadi low juga. Artinya apa? Makanya saya bilang P3 ini partai berkah. Saya bilang kita harus hadir tengah masyarakat, menggagas, memberikan ide, harga-harga murah. Kalau dia beli telur di sana ada 1 butir 1.500, kenapa enggak kita supporter dengan supplier di angka 1.300? Ibu-ibu di harga 200 bisa pindah loh Pak. Beras selisih 1.000 dia bisa pindah kemana? Ini kan peluang juga kita untuk menyampaikan nilai-nilai politik kita. Kemudian terakhir, saya sangat yakin sekali bahwa opini money politik ini adalah hoax Pak. Hoax. Ini dibangun gimana emosi adrenalin pemilih ini makin tinggi, dan yang punya adrenalin tinggi ini adalah orang-orang yang haluan-haluan memang berpikir negatif gitu, terhadap kelangsungan demokrasi itu. Saya tidak yakin sekali, Pak, saya nanti bisa nyerang Bapak, anggota Bapak. Saya bilang, anggota saya kamu janjikan 350, dia bilang ke saya bilang, tidak bisa kamu tawari, karena chemistry kita tidak masuk. Jadi artinya tidak ada monopoli, saya tidak yakin Pak. Inilah kita edukasi bahwa sekali lagi kepada masyarakat Kota Batam khusus Dapil 2, lokus kita demografi kita kan padat, lokasi berdekatan, informasi itu sangat transparan Pak. Siapa yang berpolitik, siapa-siapa yang mohon maaf ikut bercalo politik, masyarakat juga tidak care lagi Pak. Tidak care sama mereka. Siapa yang diangkat mereka adalah orang yang berkarya. Ini Dewan ini kemarin bangun jalan 100 meter. Saya pilih mereka Pak. Saya tidak melihat latar belakang suku, agama, kami nggak melihat. Tapi saya milih dia. Ini banyak terjadi Pak. Bapak dulu mohon maaf, Bapak dari kelas 1, 2, 3, Bapak yang bantu anak saya masuk sekolah. Ini juga salah satu poin kita. Nah, inilah yang kita himpun, kita kolek menjadi sebuah kompilasi suara kita. Sehingga inilah yang kita arahkan dalam politik. Sekali gagasan-gagasan kita, pendidikan, sosial, budaya, segala macam, kita harus jadi smart terus. Kita smart sehingga kita disenangi, dan sekali lagi, ayo kita tidak mendeklarkan politik pakai uang. Baik. Tapi berkaryalah, berbuatlah untuk masyarakatnya lebih baik. Baik. Tapi pada faktanya politik itu butuh modal ya Bang. Ya, ongkos politik pasti, tapi ya kalau Bang Haryanto tadi tidak yakin dengan adanya politik uang, beberapa caleg tadi ada yang yakin, nanti kita kembalikan ke masyarakat. Silakan pecinta Batam Pos dan masyarakat yang menilai, melihat fakta di lapangan. Ada yang sudah berinvestasi jauh dengan berbagai kegiatan, silakan memilih. Atau mau yang instan, dikasih amplop berisi uang, coblos, ambil amplopnya. Nggak usah coblos orangnya gitu ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, dan sebelum kita tutup, kami beri kesempatan tapi singkat padat untuk closing statement 1 menit per orang. Bang Udin. Perkenalan,
nomor urut. Silakan disebutkan partai, nomor urut, dan nama lengkap. Oke, jadi buat para pencinta Batam Pos, ya, satu media yang pertama, terbesar dan terpercaya, ya. Saya pertama menyampaikan rasa terima kasih lewat media ini bisa paling tidak kami menggunakan waktu kami untuk menyampaikan ke masyarakat dan kepada masyarakat Kota Batam pada umumnya, dan khususnya di daerah Bengkong Batu Ampar. Ya, saya sendiri Udin P. Sialo Sarjana Hukum, ya, mohon doa dan dukungannya di dalam pencalonan saya sebagai anggota DPRD Kota Batam dari dapil Bapak Ibu semua, ya, Bengkong Batu Ampar ini. Saya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor urut 2. Baik. Oke. Terima kasih Bang Udin. Bang Hadis, singkat padat, tidak lebih dari 1 menit. Baik, terima kasih Mas Nur, Mbak Cahaya, baik pemirsa Batam Pos dimanapun Anda berada di seluruh dunia, dan ini mendunia soalnya. Saya Hadi Samjah, insya Allah saya ikut serta di konstelasi politik 2004 untuk ke DPRD Kota Batam dari Dapil 2 Bengkong Batu Ampar. Partai saya Partai Demokrat nomor 14, nomor urut saya nomor 4, insya Allah tanggal 14 Februari 2024 pemilu secara umum dan merakyat. Saya kasih pantun satu, bukan pantun sih. Demi harkat dan martabat untuk pemilu 2024. Silakan coblos nomor 4. Ini 4 orang nih. 4. Partainya Demokrat, warnanya biru pekat, insya Allah berkah dan bermanfaat. Saya Hadi Samjah, jangan kemana-mana, kok jangan kemana-mana jadi. Baik. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Hadis, terima kasih. Ya. Oke, Sispon nih. Selamat sore pencinta Batam Pos. Terima kasih buat Batam Pos yang sudah menyediakan waktu bagi kami, memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan program kami pada sore hari ini. Saya Ivone Kristina Huta Barat dari Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang memiliki DNA anti korupsi dan anti intoleran, saat ini memiliki maksud yang baik untuk memperluas kapasitas saya di pelayanan sosial bagi perempuan dan generasi muda untuk menunjang ekonomi kreatif, membawa masyarakat yang lebih inklusif kepada sumber daya yang ada. Percayakan saya untuk bisa duduk di bangku legislatif, di kursi legislatif pada pemilihan tanggal 14 Februari 2024 di nomor urut 4 PSI Dapil 2 Bengkong dan Batu Ampar. Terima kasih. Baik, terima kasih Sis. Sama-sama 4 ya. Bang Haryanto, silakan Bang. Terima kasih Mas Nur. Ya. Saya Haryanto, SPDMH. Alhamdulillah dipercaya oleh partai politik saya hadir di Dapil 2 ini, nomor urut 5, insya Allah siap menggagas daripada pesan daripada partai kami, partai yang berkah, kemudian partai yang memudahkan pekerjaan, memudahkan harga, pendidikan muda, kesehatan muda. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Batam Pos telah menggelar dan memperkuat pilar demokrasi. Sesungguhnya ada poin keempat dari demokrasi itu adalah media. Medialah yang menyeimbangkan berita sebagai lembaga independen yang selalu hadir di demokrasi. Terima kasih Batam Pos. Pesan saya dalam berpolitik tahun 2024 ini pertama adalah bertanding adalah untuk bersanding. Artinya kita rawat keberagaman, selesai perang junjung tinggi sportivitas. Siapa yang menang itu takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang terbaik untuk tahun 2024. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah didengar semua tadi. Selanjutnya kami percayakan kepada masyarakat di Bengkong dan Batu Ampar untuk memilih apakah yang pantas di hatinya ya Bang. Yang jelas 4 caleg pilihan ini kita sudah tampilkan dan bagaimana program-programnya sudah kita tampilkan juga, dan bagaimana mereka mengatasi persoalan di publik juga sudah kita tampilkan. Selanjutnya terserah Anda gitu. Kita serahkan ke masyarakat. Baik, ya Cai. Silakan tutup Cai. Bang Nur. Oke, baik. Ini bukan debat yang terakhir, tapi masih akan ada debat di dapil-dapil berikutnya. Untuk itu tetaplah di Batam Pos, di debat caleg Batam Pos. Kami akan hadir di pekan-pekan mendatang untuk debat berikutnya dari daerah pemilihan yang berbeda. Untuk itu jangan kemana-mana, Batam Pos tetap yang terbaik. Salam redaksi.